4561. Luming menggunakan teknik persembunyian yang hebat untuk mengamati dalam kegelapan. Benar saja, beberapa jam kemudian, Luming menemukan peluang. Sepertinya ada seorang pria yang akan segera meninggalkan lapangan. Sua. Luming bergegas keluar, telapak tangannya seperti sengatan listrik, dan dia terbelah di belakang kepala pria besar itu. Kekuatan Luming terkontrol dengan baik, tetapi dia membuatnya pingsan dan tidak membunuhnya. Di bawah prinsip Luming, dia tidak akan melakukan sesuatu dengan mudah. Lalu melambai seperti dua kacang polong, dan mengirim pria besar itu ke dalam banjir dan kekeringan. Dia bekerja dan meniru operasi orang besar itu dan menjadi sama dengan orang besar itu. Luming tidak terburu-buru untuk kembali ke tambang. Begitu Han meninggalkan tambang, dia akan kembali, yang mungkin menimbulkan kecurigaan orang-orang Tianren. Luming menunggu di dekatnya selama berjam-jam, lalu pergi ke tambang. Ketika dia berada di dekat tambang, roh Tianren menyapu, memutarnya, dan mengambilnya kembali. Secara alami, tidak ada cacat. Luming, seolah tidak terjadi apa-apa, pergi ke tambang. Daerah ini penuh dengan lubang, yang masing-masing penuh dengan kecemerlangan kabur. Banyak orang keluar masuk, sibuk. Luming secara acak memilih gua tambang dan masuk. Jauh di dalam tambang, dia menemukan sejumlah besar teran sedang menggali dan memurnikan logam di dalam biji. Itu es Mars perak, itu es Mars perak. Setelah Luming dengan hati-hati mengidentifikasi jenis biji logam ini, hati Luming bergetar hebat, yang agak luar biasa. Bahan logam yang terkandung dalam biji di sini sebenarnya adalah es dan perak Mars. Bola telah disebutkan secara rinci sebelumnya. Jika kamu menambahkan 2 tingkat sumber es, tingkat keberhasilan pemurnian perak akan sangat meningkat. Karena perak bintang api es dapat dengan sempurna memadukan semua jenis bahan, sehingga semua jenis bahan dapat dicampur dengan sempurna, sangat mengurangi kesulitan tingkat sumber pemurnian sanding. Karena bola melahap terlalu banyak level sumber yang rusak dan prajurit sihir level utama, itu menghasilkan banyak kotoran. Kultivasi bola tertahan di puncak ke-9 sendi, dan sulit untuk ditembus. Jika itu disempurnakan dan dimurnikan selangkah demi selangkah, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun. Tetapi jika dia memiliki cukup Cryostar Silver, dia akan segera dapat memurnikan ketidakmurnian dan berevolusi lagi. Sangat sulit menemukan tempat untuk mendapatkannya. Makan, aku mau makan. Bola terlalu bersemangat untuk memberi Luming suara. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Ayo amati dulu, baru kita lakukan nanti. Luming Dao. Bola menjadi tenang. Tidak, ini. Pada saat ini, Luming tiba-tiba merasakan kesemutan dari kulitnya, seolah-olah dia telah dipotong oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya. Oh, sakit, Luming, ada yang salah dengan cahayanya di sini. Bola juga berteriak. Tentu saja, ini semua tentang jiwa, bukan suara. Ya, cahaya di sini. Luming juga mengetahuinya. Di bawah tambang, penuh dengan cahaya kabur, cahaya ini mengenai tubuhnya, dengan serangan yang mengerikan, untuk memusnahkannya. Bola-bola, kamu masuk ring Hong Huang dulu. Hati Luming tergerak, bola di pergelangan tangannya menghilang dan memasuki Hong Huangji. Tidak ada yang menemukannya. Lebih baik Luming menggunakan kekuatan tabu untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun, Luming menemukan bahwa jenis cahaya ini masih menyerang kekuatan tabu, yang tidak sepenuhnya diblokir, tetapi terus dikonsumsi. Dengan cara ini, kekuatan tabu cepat atau lambat akan ditembus. Kekuatan macam apa ini? Sangat mengerikan. Tidak, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak punya apa-apa? Luming menemukan bahwa orang-orang yang menambang di sini tidak memiliki apa-apa. Mereka tampak seperti dua kacang polong. Ada apa? Cahaya ini tidak menyerang mereka. Hati Luming tiba-tiba berubah. Namun, dia tetap tenang dan beralih ke tambang lain. Dia menemukan bahwa situasinya sama. Semua tambang memiliki cahaya ini. Cahayanya tidak menyilaukan, tetapi kekuatannya mengerikan. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan tabu Luming dikonsumsi sepertiga. Kecepatan ini luar biasa. Ini memberi orang perasaan bahwa cahaya semacam ini lebih mengerikan daripada kabut hitam yang menembus tubuh Luming sebelumnya. Kecepatan kekuatan tabu yang memakan kabut hitam tidak begitu cepat. Apa yang kamu lakukan? Jangan segera pergi bekerja. Tidak sopan bagi dewa untuk menggiling Hao di sini. Jika kamu menyinggung dewa dan menghukum mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, seorang pria besar datang dan menatap Luming dengan cambuk di tangannya. Pria besar ini juga seorang teran. Dia terlihat seperti manajer di sini. Ya. Luming mengangguk dan berpura-pura pergi bekerja. Setelah manajer pergi, Luming juga pergi dari sini. Luming menarik napas panjang setelah meninggalkan tambang. Di luar tambang, tidak ada cahaya semacam itu. Ada cahaya yang mengerikan di gua tambang, tetapi orang-orang berkebangsaan Yan baik-baik saja, tetapi aku dan bola-bola diserang. Apakah ini terkait dengan darah orang Yan?
Pikiran melintas di otak Luming dan mulai berspekulasi berdasarkan beberapa petunjuk yang ada. Meskipun kebangsaan Yan juga merupakan ras manusia, tentu saja berbeda dengan darah Luming. Mungkin, karena darah orang Yan maka mereka tidak bisa diserang oleh cahaya semacam itu. Makhluk lain akan diserang oleh cahaya itu saat mereka masuk. Oleh karena itu, penghuni surga dan manusia tidak masuk, tetapi tetap berada di luar. Mungkin, orang-orang yang menguasai benua ini dengan berpura-pura menjadi dewa akan membiarkan orang-orang ini menggali biji untuk mereka. Tidak, hanya menggali biji, tidak perlu merepotkan sama sekali. Cukup untuk menghalangi mereka dengan kekuatan yang kuat. Terlebih lagi, mereka masih menyerap kekuatan iman. Luming sedikit mengernyit. Luming masih tidak tahu mengapa harus menyerap kekuatan keyakinan. Ayo keluar dari sini dan menontonnya dalam kegelapan. Luming berpikir, dan kemudian menjalankan imitasi besar, ke Yan lain yang baru saja dilihat orang di tambang, dengan sombong. Tampaknya kamu tidak dilarang keluar di sini, tetapi ketika kamu keluar, seseorang akan memeriksa apakah kamu telah mengeluarkan perak secara diam-diam. Luming secara alami lulus inspeksi dan meninggalkan area tambang. Setelah meninggalkan area tambang, Luming menggunakan teknik penyembunyian yang hebat, bersembunyi di kegelapan, terutama untuk mengamati 5 Tianren. Selama 2 hari pertama, tidak ada yang ditemukan. Pada hari ketiga, aku akhirnya mengetahuinya. Surga dan manusia lain datang. Keluarga Tianren ini memiliki kultivasi ganda Tuhan dan Tuhan. Setelah dia mendarat di gunung tertinggi, 5 Tianren pertama membungkuk dan membungkuk padanya, dengan sangat hormat. Akhirnya, Dewa Surga yang berat dan keluarga pria mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Tuhan Surga Ganda dan keluarga pria. 4562. Di dalam, apakah itu es perak dan bintang api yang diekstraksi dari penggalian? Mata Luming berkilat, menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Sangat mungkin. Karena melalui pengamatan hari ini, dia tahu bahwa setiap hari perak bintang es dan api yang diambil dari ladang penambangan akan diserahkan kepada 5 Tianren. Sekarang, penguasa Tuhan dan Tuhan mungkin juga ada di sini untuk mengumpulkan perak dari Mars. Mungkin ada lebih dari 1 tambang di benua ini, dan para ahli dari klan Tianren jelas lebih dari ini. Oleh karena itu, wajar jika seseorang mengumpulkan perak Cryostar dari berbagai tambang. Langit ganda Tuhan dan manusia mengambil cincin penyimpanan, memeriksanya, lalu mengangguk dan pergi. Luming mengikuti dengan tenang. Es, Mars, perak, jangan lewatkan. Luming telah merencanakan untuk mengamati selama beberapa hari lagi, jadi dia akan mulai membunuh 5 Tianren dan merebut perak bintang es dan api di tangan mereka. Sekarang, perak es dan bintang api dapat diambil oleh keberadaan ganda Tuhan, jadi Luming secara alami memperhatikan pria ini. Setelah menempuh jarak yang jauh dengannya, Luming langsung menuju ke depan saat dia melewati area terpencil. Tanpa basa-basi, Luming langsung menampilkan gaya langit yang pecah, mengubah seluruh manusia menjadi cahaya yang indah, menusuk keluarga Tianren ini. Dengan kekuatan Luming, dia tiba-tiba melancarkan serangan, dan pihak lain tidak punya ruang untuk melawan. Ketika Tianren mengetahuinya, itu sudah terlambat. Puff! Orang-orang Tianren langsung tertusuk tombak, dan tubuh mereka pecah dan jatuh di tempat. Luming melambaikan tangannya, meraih cincin penyimpanan pria itu di tangannya, dan kemudian dengan api, mayat keluarga Tianren benar-benar berubah menjadi bihun, tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, dengan kilasan bentuk tubuh, dia pergi dari sini. Ratusan ribu mil jauhnya, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dan mulai mencarinya. Di antara cincin penyimpanan, ada cincin penyimpanan lainnya. Luming menatap mereka dengan sabar satu persatu. Hal lain, Luming sedikit lewat, dan tidak menemukan apapun. Es, Mars, perak. Akhirnya, di salah satu cincin penyimpanan, Luming menemukan es dan perak Mars. Luming berpikir, telapak tangan, ada sepotong logam seukuran lengkeng. Warna logamnya sangat aneh, ada 2 jenis cahaya di atasnya, aliran terus-menerus. Merah, biru tua, 2 jenis cahaya sepertinya menyatu, tidak ada rasa konflik. Dan ada sedikit kilau di atasnya. Itu sebabnya disebut es Mars perak. Bagian ini, sekitar 10 gram, sangat ringan. Luming menghela nafas. Ukuran sebongkah es kelengkeng perak Mars, sebenarnya hanya sekitar 10 gram, ini tidak lebih berat dari kapas, dalam logam, jadi ringan jarang. Jika emas sumber langit hitam, sepotong seukuran kelengkeng, lebih berat dari meteorit. Luming melihatnya, di cincin penyimpanan ini terdapat 30 keping es perak Mars yang masing-masing berukuran sekitar 10 gram. 30 yuan, itu 300 gram. 300 gram tidak cukup untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat sumber, tetapi dibutuhkan sekitar 1 kilo untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat sumber. Dan bola, ingin benar-benar mendamaikan kotoran di tubuh, butuh 10 jin, ini masih jauh dari cukup. Makan,
makan, aku ingin makan. Bola menjerit, dan itu terlalu tidak sabar. Ini kamu. Luming memberi bola 30 keping es dan perak, yang ditelan oleh bola. Kemudian bola menunjukkan ekspresi puas dan berkata, enak, tapi terlalu sedikit untuk membiarkan aku mendamaikan ketidakmurnian. Kurasa ada lebih dari satu tambang. Ayo pergi ke tempat lain untuk mencari tambang lain. Lu Mingdao. Kemudian dia menggunakan teknik imitasi yang hebat dan mengubahnya menjadi surga ganda dan keluarga pria barusan, dan menyombongkan diri ke satu arah. Tentu saja, ketika dia pergi, dia melepaskan priayan yang telah dimasukkan ke dalam Hong Huangji. Benua itu sangat luas sehingga dia telah terbang lebih dari sehari sebelum akhirnya menemukan tambang. Ada sebuah tambang. Aku tidak tahu apakah logam yang terkandung dalam tambang ini adalah perak Kriostar. Pergi dan lihatlah. Pikir Luming, menyombongkan diri menuju puncak tertinggi. Dia telah menemukan bahwa ada 5 Tianren di gunung ini. 1 Tuhan adalah 1 berat, 4 dewa adalah 9. Luming jatuh, dan 5 Tianren memberi hormat dengan tergesa-gesa. Beri aku apa yang telah kamu peroleh dalam periode waktu ini. Luming berkata dengan nada memerintah. Bulan ini, bagaimana kamu bisa datang untuk mengumpulkan perak Mars yang membeku? Bukankah mereka semua tidak punya niat sebelumnya? Surga yang berat Tuhan dan keluarga manusia dengan cara yang mengejutkan. Benar saja, itu perak di atas es. Luming senang, tapi wajahnya diam. Dia berkata, aku tidak ingin melakukan sesuatu selama periode waktu ini. Aku harus menutupnya. Aku akan melakukannya untuk kamu. Namun, masih ada 3 hari lagi sebelum akhir Januari. Menurut peraturan Yelingtian, setiap tambang hanya dikumpulkan setelah 30 hari. Sepertinya melanggar aturan bagi kamu untuk mengumpulkan perak terlebih dahulu. Aku sebaiknya tanya dulu ke Pak Yelingtian. Tuhan dari keluarga surga dan manusia yang sama. Kemudian ambil Jaderune untuk transmisi. Hanya saja dia tidak sejalan dengan aturan daratan. Dia sebenarnya tidak takut dihukum. Aku mencari kematian. Luming menghela nafas. Awalnya, orang-orang ini akan memberinya es perak Mars, dia akan mundur. Tidak akan mulai, agar tidak menakuti ular, bagian belakang es perak Mars tidak mudah ditangani. Tapi sekarang, orang-orang ini ingin mengirim berita ke surga dan keluarga pria di atas, jadi Luming harus mulai. Wah! Tangan Luming, jari-jarinya seperti pistol, menunjuk keluar, menunjuk ke dewa alis yang berat. Dia tidak menyangka Luming tiba-tiba akan menyerangnya, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Nyatanya, meski dia tahu Luming akan menyerangnya, dia tidak bisa menghindarinya. Kekuatan bertarung kedua pria itu terlalu jauh. Puff! Darah memercik kemana-mana, alis pria itu tertusuk, dan jiwanya dimusnahkan dalam sekejap. Matanya penuh ketidakpercayaan. Sepertinya dia tidak percaya bahwa Luming tiba-tiba akan menyerangnya. Dengan suara yang sama, tubuh pria itu jatuh ke tanah. 4 tetua keluarga Tianren Dewa Kaisar Jiu Chong lainnya semuanya bingung dan menatap Luming. Untuk sementara, mereka lupa melarikan diri. Wah! Luming menekuk jarinya dan menembakkan 4 tombak. Dia merobohkan semua lelaki tua dari keluarga Tianren, yang merupakan 9 dewa berat dari 4 dewa, dan tidak dapat bertarung lagi. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan kelima Tianren ke dalam perintah Hong Huang. Alasan mengapa Luming membiarkan 4 tetua Tianren hidup adalah karena Luming memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada orang-orang Tianren ini. Selain itu, Luming perlu mengetahui lokasi spesifik dari tambang lain, agar tidak terbang seperti lalat tanpa kepala. 4563. Setelah dibersihkan, Luming tidak pergi, tetapi langsung berada di puncak gunung, dan kesadaran spiritualnya dipadatkan dalam perintah Hong Huang. Dia muncul di depan 4 tetua keluarga Tianren yang rusak parah. Tuan, mengapa kamu ingin menyerang kami? Mengapa? Seorang lelaki tua berkebangsaan Tianren meraung. Omong kosong, bagaimana aku bisa menyerahkan harta berharga seperti es, Mars, dan perak? Luming mencibir, dan sekarang dia masih berpura-pura menjadi tuanmu. Imitasi yang bagus sangat misterius. Itu bisa ditiru bahkan jika itu adalah kondensasi kesadaran spiritual. Kamu ingin mencuri es perak Mars. Jika ini diketahui oleh Wali Yelingtian, akhirmu akan sangat menyedihkan. Itu masih lelaki tua berkebangsaan Tianren yang meraung dengan kemarahan yang benar. Menyentuh. Luming melangkah keluar secara langsung, dan kepala lelaki tua surga dan keluarga lelaki ini meledak seperti semangka, dan jiwanya juga ada di kaki ini, dan hilang. 3 lelaki tua yang tersisa pucat. Aku di sini bukan untuk mendengarkan ancamanmu, dan aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Sekarang, apa jawabanmu saat aku bertanya padamu? Mengapa ada lampu aneh di tambang itu? Apakah cahaya itu berbahaya bagi makhluk lain, tapi tidak berbahaya bagi orang Yan? Luming bertanya. Meskipun dia dapat menyimpulkan banyak masalah, itu hanyalah dugaannya, yang perlu dikonfirmasi. Kamu bahkan tidak tahu itu.
Kamu bukan tuan kamu. Siapa kamu? Seorang lelaki tua berteriak. Bagaimana bisa, tuanmu, yang sebenarnya mengajukan pertanyaan seperti itu? Mereka semua adalah orang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Setelah dipikir-pikir, Lu Ming jelas bukan tuanmu, yang asli, tapi yang palsu. Sekarang aku bertanya padamu, bukan kamu yang bertanya padaku, apakah kamu ingin mati? Lu Ming melirik pria tua itu dengan tatapan dingin di matanya. Orang tua itu hanya bisa menggigil, menunjukkan ekspresi ketakutan. Cara kejam Lu Minggang masih segar di mataku. Beri kamu 3 waktu bernapas dan jawab pertanyaanku, atau aku akan memilih salah satu dari kalian untuk dibunuh. Saluran dingin Lu Ming. Mesin pembunuh dingin itu, beritahu ketika tetua Tianren bahwa Lu Ming tidak bercanda. 1 nafas, 2 nafas. Warna ketakutan di mata orang tua dari 3 orang surgawi menjadi lebih intens. Aku berkata, aku mengatakan segalanya. Seorang lelaki tua akhirnya tidak tahan dan berteriak. Orang-orang tua dari keluarga Tianren ini, meskipun mereka semua akan mati, memiliki rencana untuk jatuh ke dalam reruntuhan alam semesta. Tapi saat kematian mendekat, mereka masih tidak bisa mengendalikan rasa takut mereka. Cahaya di tambang benar-benar tidak efektif untuk orang Yan. Jika orang dari ras lain masuk, mereka akan diserang, dan mereka sangat mengerikan. Bahkan jika Tuhan masuk, mereka tidak akan bertahan lama. Kami berspekulasi bahwa ini harus terkait dengan darah kebangsaan Yan. Lagi pula, kebangsaan Yan lahir di benua ini dan terintegrasi dengan daratan, sehingga cahaya tidak akan menyerang klan Yan. Mengenai bagaimana cahaya itu terbentuk, kami tidak tahu. Itu hanya berspekulasi bahwa itu pasti ada hubungannya dengan era terakhir, sehingga kami dapat mengontrol orang-orang dari orang Yan dan menggali untuk kami. Lu Ming lebih detail daripada lelaki tua itu. Oh, berapa banyak tambang yang kamu temukan sekarang, dengan bahan logam mulia? Di mana lokasinya? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Ada 36 tambang di negara kita, semuanya adalah es perak Mars. Sepertinya tidak ada logam lain di benua ini, hanya es perak Mars. Sejauh menyangkut distribusi, aku memiliki peta dengan tanda rincin di atasnya. Seorang lelaki tua menjawab lebih dulu, lalu mengeluarkan jimat giok dan memberikannya kepada Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengambil alih jimat giok dan memasukkan kekuatan tabu. Simbol giok bersinar dan memproyeksikan peta di udara. Ada garis dan beberapa tanda khusus di atasnya. Tambang ditandai dengan jelas. Ini semua tambang es, Mars, dan perak. Ada 36 tambang. Benua ini tak ternilai harganya. Jantung Lu Ming berdegup kencang. Berapa banyak es dan perak yang terkandung di benua ini? Ada begitu banyak perak di atas es sehingga nilainya tak terukur. Menyempurnakan tentara sihir tingkat sumber, menambahkan es perak Mars, tetapi dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan. Nilai ini lebih berharga daripada banyak bahan yang memurnikan sanding tingkat sumber. Yang membuat Lu Ming senang adalah bola membutuhkan 10 kg es, perak Mars, bukan lagi harapan yang berlebihan. Berapa banyak tuan yang kamu miliki di negeri ini dan budidaya apa yang paling kuat? Lu Ming melanjutkan. Benua ini, bernama benua Tianxing, adalah inti dari wilayah Tianxing. Oleh karena itu, sebagian besar master kita di wilayah Tianxing berkumpul di benua ini, dengan ratusan orang. Yang terkuat adalah budidaya 7 kali Yeling Tianzhou dan Tuhan, kata seorang lelaki tua. Puan 7. Lu Ming terkejut. Ini adalah dewa tingkat tinggi, kekuatannya terlalu kuat darinya. Jika kamu bertemu dengannya, aku khawatir pihak lain dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Dengan cara ini, dia benar untuk tidak menonjolkan diri, dan dia sama sekali bukan lawan dari klan Tianren. Dan apa yang kamu lakukan di sini untuk menyerap kekuatan keyakinan? Lu Ming menanyakan keraguan terbesar di hatinya. Kami tidak tahu banyak tentang ini. Kami hanya tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Zushan. Seorang lelaki tua dari surga dan manusia. Zushan. Lu Ming mengerutkan kening. Haizong pernah berkata bahwa leluhur kebangsaan Yan keluar dari Gunung Zushan, yang melahirkan kebangsaan Yan. Sekarang orang Tianren menyerap kekuatan keyakinan, yang ada hubungannya dengan Zushan. Apa yang akan mereka lakukan? Sayangnya, para tetua Tianren ini tidak tahu banyak. Kemudian, Lu Ming mengajukan pertanyaan lain dan meninggalkan Hong Huangji. Adapun 3 tetua Tianren, Lu Ming belum membunuh mereka untuk saat ini. Jika kamu memikirkan pertanyaan apapun, kamu dapat menanyakannya. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Tianren dan memeriksanya satu persatu. Akhirnya, di sebuah cincin penyimpanan, Lu Ming menemukan 27 keping es perak Mars. Masing-masing dari 27 keping es dan perak Mars ini satu lingkaran lebih besar dari yang didapat Lu Ming sebelumnya. Setiap bagian beratnya 15 gram. Sepertinya tambang ini lebih besar dan mengandung lebih banyak Cryostar Silver. Bisa menghasilkan 15 gram sehari, itu sangat bagus. Lu Ming tersenyum, lalu memberi bola 27 keping es dan perak, dan bola itu menunjukkan ekspresi puas.
Meskipun es perak Mars sangat berharga, untuk makan bola, Luming juga sakit hati. Tapi itu lebih berharga daripada terobosan bola. Begitu bola menerobos dan mencapai kondisi dewa, kemampuan untuk merasakan dan menggali material logam akan sangat meningkat, dan lebih banyak material logam mulia akan ditemukan untuknya di masa depan. Apalagi kekuatan tempur bola juga akan melambung tinggi, bisa menjadi bantuan besarnya. Jadi, ada baiknya membayar beberapa es perak. 4564. Luming tidak pergi dari sini, tetapi menggunakan tiruan yang hebat untuk mengubah keberadaan Tuhan yang asli di sini dan duduk bersila. Karena masih ada 3 hari lagi sebelum orang dewasa yang tidak disengaja, yang benar-benar datang untuk mengumpulkan es perak di Mars akan datang. Jika pihak lain datang ke sini dan menemukan bahwa Terans 5 hari hilang, mereka pasti akan melapor ke polisi, dan tambang utama pasti akan menyelidikinya. Dalam hal ini, akan lebih sulit baginya untuk memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan lebih banyak es perak Mars. Oleh karena itu, Luming harus menunggu di sini selama 3 hari untuk menyingkirkan pria yang tidak disengaja. Dengan cara ini, meskipun berita akan bocor cepat atau lambat, sesuatu yang salah akan ditemukan oleh orang-orang Tianren, tetapi setidaknya akan ada lebih banyak waktu untuk Luming. Keesokan harinya, Luming melihat seorang pria datang ke arah gunung. Dia adalah seorang lelaki tua yang seharusnya menjadi manajer tambang. Ketika dia berada di dekat puncak gunung, dia berlutut dengan hormat di tanah, meletakkan kotak batu giok di tanah, dan berkata, "Ya Tuhan, perak bintang es dan api yang digali kemarin semuanya ada di sini." "Yah, begitu, turun." Luming meniru suara surga dan manusia, penuh martabat. "Ya." Sisi lain membungkuk dengan hormat. Luming meraih kotak batu giok di tangannya dan membukanya. Di dalamnya ada sepotong es dan perak, sekitar 15 gram. Luming melemparkannya ke bola. Keesokan harinya, hari ketiga, lelaki tua itu akan mengirimkan sepotong es perak ke Mars, sekitar 15 gram, Luming memberikan bolanya. Dengan cara ini, bola memakan total 750 gram perak bintang es, hanya 1,5 jin, 10 jin, ada jarak yang jauh. Namun pada hari ketiga, lelaki tua itu baru saja mengirim es perak ke Mars. Di langit yang jauh, sesosok melangkah ke langit. Ini adalah pria parubaya dari Tianren. Tak perlu dikatakan, Luming juga tahu bahwa orang ini adalah orang dewasa yang tidak disengaja. Orang dewasa yang tidak disengaja mendarat di gunung, matanya menyapu Luming, mengerutkan kening, dan berkata, "Gunung Yechu, mengapa kamu sendirian, yang lain?" Tidak sengaja, 4 lainnya akan pergi sebentar dan segera kembali. Luming Dao. "Oh, begitu, beri aku Ice Star Silvermu." Cara, dewasa yang tidak disengaja. Ya. Luming berpura-pura pergi untuk mengambil es perak Mars, tetapi sebenarnya dia berniat melakukannya. Tapi saat ini, pria yang tidak disengaja, yang memimpin. Dia melihat pedang di tangannya dan memotongnya di kepala Luming. Dia memiliki kultivasi ganda Tuhan. Kecepatannya seperti kilat dan kekuatannya mengerikan. Kekuatan tabu beroperasi secara independen, menyatu di telapak tangan dan membelah ke atas. Saat terdengar suara, telapak tangan Luming bertabrakan dengan pedang lawan, dan raungan dahsyat pecah. Telapak tangan Luming mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Baru saja, dia menembak dengan tergesa-gesa dan tidak menggunakan banyak kekuatan. Selain itu, pihak lain menggunakan senjata sihir tingkat utama, dan Luming dikejutkan oleh pihak lain. "Bagus kalau kamu bisa menerimaku tanpa terluka. Pantas saja kamu begitu berani dan berani berpura-pura menjadi keluarga surgawiku." Orang dewasa yang tidak disengaja, itu dingin. "Bagaimana kamu tahu aku palsu?" Luming bertanya. Peniruannya yang hebat, harus mulus, kecuali jika kaisar secara pribadi, atau tidak ingin melihatnya. "Karena aku tidak bermaksud melakukan sesuatu akhir-akhir ini. Jadi aku datang untuk mengambil es perak Mars, tetapi kamu menganggapku tidak disengaja. Apakah kamu pikir kamu palsu?" Mencibir satu sama lain. Luming terdiam. Dia berkata bahwa dia tidak punya niat untuk tutup mulut, tetapi dia tidak berharap itu menjadi kenyataan. Ini benar-benar tidak dapat diprediksi. "Katakan, siapa kamu? Dengan cara apa kamu memalsukanku?" Sisi lain mulut dingin, nafas lebih kuat dan lebih kuat, niat membunuh juga lebih kuat dan lebih kuat. "Bagaimana jika aku tidak mengatakannya?" Luming berkata dengan ringan. Baru saja, dia hanya tidak menyangka bahwa pihak lain akan melakukan gerakan tiba-tiba. Kalau tidak, dengan kekuatan pihak lain, dia tidak menaruhnya di matanya. "Tidak, mati." Sisi lain minum dengan dingin, nafas meledak, dan pedang memotong ke arah kepala Luming. Mata Luming dingin dan tangannya bersinar. Tampaknya Luming berubah menjadi senjata panjang dan meledakkannya. Kali ini, Luming sudah siap, telapak tangannya mengandung kekuatan teror. "Kapan?" Suara serangan silang emas dan besi pecah, dan kemudian,
tubuh pihak lain bergetar hebat, mundur terus-menerus, dan seteguk darah menyembur keluar. Pria ini terluka oleh kekuatan kejutan itu. Kamu, kekuatanmu. Mata orang ini bulat dan matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Awalnya, dia berpikir bahwa Luming hanyalah salah satu pencapaian Tuhan. Dengan kultivasi gandanya, Luming dapat dengan mudah dibunuh. Tanpa diduga, Luming tiba-tiba meledak dari kekuatan gemetar bumi, benar-benar melampaui dia. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatanmu dan mengirimmu ke jalanmu. Luming acuh tak acuh. Di telapak tangannya, senjata Ares muncul dan menusuk keluar. Itu terlalu cepat bagi pihak lain untuk mengelak. Sulit untuk terhubung. Namun, hasil dari sambungan yang keras adalah pedang pria itu patah, tubuhnya tertusuk, lalu dia terkoyak dan jatuh sepenuhnya. Dalam pertempuran tatap muka, belum lagi Dewa Ganda Tianren, bahkan Dewa 3 kali lipat akan dibunuh oleh Luming dengan satu gerakan. Setelah membunuh orang ini, kirim tubuhnya yang rusak ke cincin Hong Huang. Dan dua orang bertarung beberapa langkah, menimbulkan kejutan besar, tidak jauh dari Tambang, juga kaget. Beberapa orang datang dengan cara ini. Luming melangkah keluar dari langit, berdiri di udara, mengeluarkan nafas yang kuat dan cahaya yang menyilaukan. Tekanan besar menyelimuti seluruh Tambang. Dewa, dewa. Para dewa muncul, dan lihat para dewa. Orang-orang di Tambang, serta beberapa manajer, membungkuk dengan hormat dan merangkak ke tanah. Mereka tidak berani menatap Luming secara langsung. Mereka memiliki keberanian untuk mengintip Luming. Mereka hanya melihat bahwa Luming ditutupi oleh cahaya ilahi yang tak berujung. Kekuatan ilahinya sangat luas dan tak terduga. Kamu tidak perlu khawatir, itu hanya latihanku yang menyebabkan keterkejutan. Silakan kembali bekerja. Suara agung Luming menyebar ke seluruh penonton. Jadi begitu. Semua orang mengerti bahwa itu hanyalah perbuatan para dewa yang menyebabkan getaran itu. Para dewa tidak terkalahkan, tolong lindungi mereka. Orang-orang Yan ini, bersujud dengan hormat, mundur satu demi satu, kembali ke tambang untuk melanjutkan penambangan. Surga dan manusia ada di hati orang Yan. Mereka seperti dewa, mereka tidak bisa tersinggung. Luming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Tapi dengan cara ini, itu bisa disembunyikan untuk saat ini. Setelah membubarkan orang-orang dari tambang, Luming mengeluarkan peta dan melihatnya. Kemudian berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang ke tambang terdekat. Ketika dia berada di dekat tambang, dia menunggu 1 hari, dan kemudian dia langsung berubah menjadi tuanku, dan pergi untuk mengambil perak Mars yang membeku. Dia tahu dari mulut 3 tetua Tianren bahwa hari-hari pengumpulan perak Mars di setiap lokasi tambang berbeda. Hal yang sama adalah, mereka semua mengumpulkan sebulan sekali. Dengan cara ini, Luming dapat memanfaatkannya. Misalnya, tambang ini 1 hari lebih lambat dari yang sebelumnya, jadi Luming menunggu 1 hari, berubah menjadi tuanmu, dan pergi mengumpulkan es untuk perak Mars. 4565. Terlebih lagi, Luming mengetahui bahwa ada 3 orang yang mengumpulkan perak Mars. Setiap orang bertanggung jawab atas 12 ranjau. Tuhan kamu adalah salah satunya. Ada juga orang dewasa yang tidak disengaja. Yang lainnya adalah pria parubaya yang dibunuh oleh Luming sebelumnya. Dan tambang di depan aku juga merupakan tanggung jawab orang yang tidak disengaja. Namun, Luming belum pernah melihat orang dewasa yang tidak disengaja ini. Dia tidak dapat melakukan peniruan model besar, jadi dia menjadi tuanmu. Ketika Luming datang, penjaga surga dan manusia secara alami akan bertanya, tuan yang tidak disengaja. Luming dengan santai menemukan alasan untuk berbohong. Sangat mulus untuk mendapatkan es perak Mars. Kali ini bertambah hingga lebih dari 300 gram. Setelah melemparkannya ke bola, Luming terus terbang ke tambang terdekat menurut peta. Waktu penyerahan tambang ini berbeda, karena bahkan tuanmu sendiri tidak dapat melakukan perjalanan semua tambang dalam 1 hari, jadi waktunya sudah teratur, yang juga memfasilitasi tindakan Luming. Tentu saja, Luming tidak bisa mendapatkan semua tambang tepat waktu, dan beberapa tambang akan tiba nanti. Tapi ini bukan peristiwa besar, jadi mudah menemukan alasan untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya, Luming menghabiskan lebih dari 10 hari berjalan melalui 36 tambang dan mengumpulkan sekitar 20 jin es dan perak bintang api. Ini keuntungan besar. Karena memurnikan senjata sihir tingkat sumber, hanya perlu menambahkan 1 jin es Mars perak. 20 kati, tetapi dapat memperbaiki 20 senjata sihir tingkat sumber. Ini baru sebulan panen. Bisa dibayangkan bahwa Tianren telah memanen banyak es dan perak Mars di sini. Tahukah kamu, es, Mars, dan perak di alam semesta yang luas, itu berharga tanpa pasar. Tentu saja, memurnikan tentara sihir tingkat sumber tidak hanya tentang es dan perak Mars. Es Mars perak hanya digunakan sebagai bahan pencampur untuk memadukan berbagai bahan. Menyempurnakan tentara sihir tingkat sumber juga membutuhkan bahan utama lainnya. Bahan utama lainnya juga sangat berharga.
Bahkan lebih sulit untuk mengumpulkan dan menyempurnakan materi untuk 20 senjata ilahi tingkat sumber. Namun, selama kamu memiliki cukup es dan api perak di tangan kamu, kamu tidak perlu khawatir dengan perak tersebut. Terutama untuk kekuatan besar seperti Tiangong atau Tianjun, mereka semua memiliki banyak orang yang mempertaruhkan reruntuhan alam semesta untuk mencari harta karun. Setelah beberapa waktu, mereka masih bisa berkumpul bersama untuk membuat senjata sihir level sumber. Selama kamu memiliki cukup es dan perak bintang api di tangan, kamu dapat mulai memurnikan selama kamu memiliki semua bahan untuk memurnikan tingkat sumber sending, dan tingkat keberhasilannya setinggi 20%. Ini sangat penting untuk kekuatan besar. Setelah bertahun-tahun akumulasi, jumlah tentara sihir tingkat sumber akan semakin banyak, dan kekuatan-kekuatan tertentu juga akan meningkat pesat. Saat ini, baik Tiangong maupun Tianjun tidak dapat mencapai level senjata sihir level sumber untuk yang kuat di lingkungan aslinya. Ya, di Istana Surga, tidak semua orang kuat di lingkungan aslinya adalah senjata sihir level aktif. Ini terutama berlaku bagi mereka yang bukan dari surga, dan banyak dari mereka hanya digunakan sebagai senjata sihir tingkat master. Jika Tianren mengendalikan sejumlah besar perak, setelah akumulasi yang lama, sangat mungkin untuk melakukan satu atau bahkan beberapa. Kemudian, kekuatan tempur dari keadaan asli di sisi lain Istana Surga akan benar-benar menghancurkan pasukan surga. Lu Ming secara alami memikirkan hal ini. Tidak, benua ini sangat penting. Kita harus mencari cara untuk mendapatkannya. Mata Lu Ming berbinar. Namun, dia punya pertanyaan, pentingnya benua yang mengandung begitu banyak es perak di Mars tidak diragukan lagi. Itu adalah senjata tajam yang dapat mempengaruhi perang, tetapi akan memakan waktu lama. Di tempat yang begitu penting, yang terkuat dari Tianren adalah Dewa Ketujuh. Apakah kamu tidak takut dibawa pergi oleh orang-orang yang menghancurkan bala tentara surga? Tidak terlalu berlebihan mengirim beberapa orang kuat dari tempat asalnya untuk menjaganya. Hanya ada satu kemungkinan. Lu Ming berpikir. Sepertinya Ye Lingtianshu ingin menelan es perak dan bintang api sendirian, jadi dia memilih untuk tidak melaporkannya. Pejabat senior Tiangong tidak tahu bahwa ada begitu banyak perak beku Mars di sini. Bagaimanapun, area ini baru dikembangkan oleh Tianren. Jika demikian, aku mungkin dapat menemukan cara untuk mengendalikan benua ini di tangan aku. Mata Lu Ming terbakar. Namun, Tuhan-Tuhan adalah 7 orang yang kuat, yang tidak dapat dia tangani. Itu harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Tidak mungkin, Lu Ming akan kembali dan mengirim pesan ke Fei Huang, agar Fei Huang dapat menguasai benua ini. Lebih baik dari Tiangong murah. Sambil berpikir, dia terbang ke desa tempat tinggal Haizong. Lu Zong berencana untuk melakukan langkah selanjutnya dalam evolusi desa. Dia mencari semua perak bintang api es dari 36 tambang. Dia percaya bahwa orang Tianren, atau Ye Lingtianshu, akan segera mengetahui ketidaknormalan tersebut. Saat itu, benua tidak akan damai, dan bersembunyi di desa terpencil adalah yang terbaik. Lu Ming mengambil kecepatan ekstrim, terbang lurus, sangat cepat. Beberapa hari kemudian, Lu Ming kembali ke desa Haizong dan muncul di halaman lain tempat dia tinggal sebelumnya. Kakak Tianyun, kamu kembali, kupikir kamu sudah pergi. Saat melihat Lu Ming, Haizong sangat senang. Begitu Lu Ming pergi selama lebih dari 20 hari, dia mengira Lu Ming telah pergi tanpa pamit. Aku butuh beberapa bahan untuk penyembuhan. Aku pergi mencarinya sebelumnya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kakak Tianyun, cederamu segera membaik. Song Hai. Ya, sudah hampir siap. Lu Ming mengangguk. Itu akan bagus. Haizong penuh senyuman, senang untuk Lu Ming. Anak laki-laki yang sederhana. Setelah mengobrol dengan Haizong, Lu Ming kembali ke kamarnya dan meletakkan bola di tanah. Sebelum dan sesudah Lu Ming memberikan bola untuk menelan 10 jin perak bintang api es. Menurut perkiraan bola itu sendiri, 10 jin es perak Mars sudah cukup. Dan kemudian ada pemotor isoharmonik, evolusi. Dan menurut bola, kali ini tidak akan terlalu lama. Lu Ming berencana menunggu bola berevolusi sebelum mengambil langkah selanjutnya. Dia sendiri, bagaimanapun, duduk bersila dan terus memahami gaya Hong Huang dengan mengacu pada sila Hong Huang. Dia menghela nafas dalam hatinya bahwa tidak ada kristal di tangannya. Kalau tidak, dia bisa mengambil kesempatan untuk menyerang dualitas Tuhan. Dia juga menginterogasi beberapa orang tua Tianren, dan mengetahui bahwa ada kristal Hong Huang di tambang langit bintang api es, tetapi jumlahnya sangat kecil. Butuh beberapa tahun untuk menggali tambang. Hanya beberapa tahun yang lalu, jumlah ini terlalu kecil. Tapi Lu Ming agak aneh. Tanah ini begitu makmur dan telah melahirkan kelompok etnis yang begitu besar seperti kebangsaan Yan. Memang benar bahwa ada kekurangan bakat yang besar. Apakah Hong Huang Jing tidak ditemukan di biji perak es dan bintang api, tetapi di tempat lain, dan belum ditemukan oleh Tianren? Setelah semua publisitas ini, mari kita cari tahu.
Lu Ming selalu merasa bahwa benua ini tidak sesederhana itu dan mengandung rahasia yang tidak diketahui. 4566. Saat ini, di wilayah tengah benua Tianxing, terdapat sebuah istana mewah. Di atas istana, sesosok duduk di atasnya, penuh martabat, tetapi wajahnya sangat suram. Pria ini adalah Dewa Roh. Ola sangat tertekan, dan orang lain tidak berani keluar dari atmosfer. Siapa yang bisa memberitahuku, apa yang terjadi? Mengapa Cryostar Silver belum dikumpulkan bulan ini? Suara acuh tak acuh Yeling Tianzhou terdengar di aula. Di aula, orang lain menundukkan kepala dan tidak ada yang berani berbicara. Di benua Tianxing, Yeling Tianzhou adalah kaisar setempat. Jika ada yang berani menyinggung perasaannya, akhirnya akan sangat menyedihkan. Yeling Yu dan Yeling tidak punya niat, dan Yeling Chu adalah mereka bertiga. Aku meminta mereka untuk mengumpulkan es perak Mars. Mengapa mereka semua hilang sekarang? Hubungi aku kembali. Yeling Tianzhou memperparah suaranya, yang jelas tidak nyaman. Tuanku, Yeling secara tidak sengaja menutup. Yeling Yu dan Yeling Chu yang bertugas mengumpulkan perak dari Mars bulan ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua membungkuk. Pria ini, dengan kultivasi 5 kali lipat dari Tuhan, adalah salah satu yang terkuat di bawah penjagaan dewa. Lalu, mengapa mereka tidak datang menemuiku? Yeling Tian menjaga jalannya. Tuanku, selama periode waktu ini, kamu Ling Yu dan kamu Ling Chu tidak kembali, dan tidak ada yang kembali ketika mereka mengirim berita. Orang tua itu melaporkan. Tidak kembali, dan tidak ada yang kembali. Yeling Tian mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, pergi, panggil aku penanggung jawab 36 tambang, ada yang ingin kutanyakan kepada mereka. Ya. Pria tua itu dengan hormat menerima perintahnya, lalu mundur dan mulai menyampaikan. Yang lainnya, di aula utama, berdiri. Setelah beberapa hari, orang lain yang bertanggung jawab atas tambang datang ke sini satu demi satu. Nyatanya, hanya sedikit tambang yang memiliki keberadaan alam Tuhan. Bahkan di Istana Surga, tidak terlalu banyak dewa. Di antara ratusan orang yang dipimpin oleh Yeling Tianzhou, hanya ada lebih dari 20 dewa. Ketika mereka melihat Yeling Tianzhou, mereka memberi hormat dengan hormat. Mengapa ada satu yang hilang? Ketika mata kamu Ling Tianzhou menyapu, dia menemukan 36 orang, hanya 35 yang datang. Tuan Tianzhou, orang yang bertanggung jawab atas tambang Qishan, tidak pernah mendengar kabar. Orang tua dari kelima Tuhan itu menjawab. Tak ada jawaban. Mata Yeling Tianzhou memancarkan kesuraman dan berkata, pergi, kirim seseorang untuk memeriksa. Ya. Orang tua Lord Wuhong mengambil perintah dan mengirim seseorang ke tambang Qishan. Tambang Qishan adalah tempat Lu Ming membunuh atau menangkap kelima Tianren di 5 garnison. Secara alami, tidak ada yang akan kembali. Apakah kamu sudah menyerahkan semua es dan api perakmu bulan ini? Mata Yeling Tianzhou juga menatap 35 orang yang bertanggung jawab di bawah aula. Tuan Tianzhou, aku telah menyerahkan semua perak bintang es dan api di sisi aku. Aku telah memberikannya kepada kamu. Tuhan bertanggung jawab atas manusia. Milikku juga, aku memberikannya pada Lord Zerlingchu. Milikku juga, aku juga memberikannya pada Tuan Chu. Orang lain yang bertanggung jawab juga menjawab secara berurutan, baik kepada Tuan kamu atau Tuan Chu. Kamu yakin, jika ada yang berani menipuku, kamu tahu apa yang akan terjadi? Yeling Tian tetap bersikap dingin, dan matanya yang sipit penuh dengan peluang membunuh. Orang-orang yang bertanggung jawab pucat, tetapi mereka tahu betapa kejamnya kamu Ling Tianzhou. Tuan Tianzhou, aku dapat bersumpah dengan asal-usul hidup aku bahwa semua yang aku katakan adalah benar. Aku juga bersumpah dengan asal-usul kehidupan, jika aku memiliki setengah kebohongan, biarkan Tuan Tianzhou yang menanganinya. Yang lain juga berteriak untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Ya, aku percaya padamu, semuanya turun. Yeling Tianzhou melambai, dan semua 35 orang yang bertanggung jawab mundur. Tuan Tianzhou, apakah Yeling Yu dan Yeling Chu ingin mengisi kantong mereka sendiri, menelan perak es dan Mars, lalu pergi dari sini? Cara orang tua berlipat 5 Tuhan. Perak di atas es dan Mars sangat berharga sehingga siapapun akan serakah. Tidak mungkin, maafkan mereka berdua dan jangan berani mengkhianatiku. Hidup dan mati mereka ada di tanganku. Yeling Tian menjaga jalannya. Itu juga. Orang tua dari Saripati Tuhan itu mengangguk. Yeling Tianzhou telah menguasai sejenis skill racun yang mengerikan. Bawahannya dikendalikan oleh Yeling Tianzhou dengan skill racun. Siapa yang berani melawan? Selama dia merangsang keterampilan racun, orang yang diracuni akan lebih buruk daripada mati. Lu Ming benar. Yeling Tianzhou tidak melaporkan sejumlah besar es dan perak bintang api ke puncak Tiangong, tetapi dia masih ingin memilikinya. Ada 2 alasan mengapa dia berani melakukannya. Salah satunya adalah dia mengendalikan semua bawahannya dengan racun. Orang-orang ini tidak berani mengkhianatinya atau menyebarkan berita. Yang lainnya adalah ayah dari Yeling Tianzhou.
Dia adalah dewa yang kuat di istana surgawi. Dia memiliki pendukung yang kuat. Bahkan jika terjadi kesalahan, seseorang akan mendukungnya. Tampaknya orang lain telah datang ke benua Tianxing. Kemungkinan terbesar adalah Ye Lingyu dan Ye Lingchu mengambil es perak Mars dan saling membunuh dalam perjalanan pulang dan mengambil es perak Mars. Ye Lingtian menjaga jalannya. Dia tidak menyangka Lu Ming berpura-pura menjadi Ye Lingyu dan Ye Lingchu. Lainnya, apakah orang-orang yang menghancurkan tentara surga? Aku khawatir mereka tidak memiliki keberanian. Wajah kelima orang tua itu sedikit berubah. Tidak peduli siapa yang berani melawanku, hanya ada satu cara untuk mati. Di belakang, kalian 3 dewa atau lebih akan berpatroli di tambang dan menemukan orang yang mencurigakan dan membunuh mereka. Terlebih lagi, orang yang memulai klan api dan menemukan orang yang mencurigakan akan melapor kepada mereka selama mereka bukan orang Yan. Ye Lingtian menjaga jalannya. Ya. 5 orang tua Tuhan menerima perintah dan pergi. Segera setelah itu, Ye Chu Tianshu menerima kabar bahwa kelima Tianren di tambang Qishan telah menghilang, yang membuatnya lebih yakin bahwa orang lain telah masuk. Aku tidak berani bertarung secara terbuka dan jujur. Aku hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan. Sepertinya kekuatannya terbatas. Selama kamu masih di negeri bintang, aku akan menemukanmu. Ye Lingtian menjaga mulutnya tetap dingin. Seluruh benua bergetar. Para dewa mewariskan orakel, dan jika mereka menemukan seseorang yang bukan anggota klan Yan, mereka akan melaporkannya ke polisi. Desa tempat tinggal Haizong secara alami menerima orakel. Sayangnya, Ye Lingtianshu tidak menyangka bahwa Lu Ming juga adalah ras manusia. Kebangsaan Yan juga merupakan ras manusia. Dari perspektif nafas, itu tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, orang-orang di desa Haizong mengira Lu Ming juga berkebangsaan Yan dan tidak mencantumkannya sebagai tersangka. Tidak heran Ye Lingtianshu tidak mengharapkan itu. Nyatanya, di alam semesta yang luas, Terans tidak begitu kuat, dan hanya ada sedikit master. Meskipun ada tabu, Tang Feng, leluhur pedang, tidak ada bandingannya di dunia, tetapi itu hanya contoh yang sangat individual. Oleh karena itu, Ye Lingtianshu tidak menyangka bahwa mereka yang memasuki benua langit juga adalah manusia. 4567. Di luar sangat panas, kehidupan Lu Ming sangat stabil. Dalam sekejap mata, tidak ada yang mengganggu Lu Ming selama setengah bulan terakhir. Dan bola juga berkembang. Setelah setengah bulan, Lu Ming jelas merasa bolanya tidak sama. Di tubuhnya yang bulat, ada cahaya misterius yang mengalir keluar dari tubuhnya. Nafasnya semakin murni dan kuat. Lu Ming memperkirakan bahwa bola tidak jauh dari terobosan. Tiba-tiba, ada banyak kebisingan di luar. Lu Ming tahu bahwa Haizong yang bertengkar dengan orang lain. Kesadaran spiritual Lu Mingling dikirim untuk melihat dengan jelas situasi di luar. Orang yang bertengkar dengan Haizong adalah seorang pemuda berusia 20-an, penuh kesombongan. Lu Ming tahu bahwa pemuda ini adalah anak kepala desa dan namanya Hai Feng. Hai Feng dikelilingi oleh Haizong dengan 2 pria parubaya. Haizong, berikan aku batu merah itu hari ini. Jika kamu menyimpan harta seperti itu di tanganmu, itu akan menjadi hal yang kejam, dan itu tidak akan berperan. Jalan Hai Feng, mata di Laut Zong menyapu, mengungkapkan warna keserakahan. Jangan berpikir, batu merah itu adalah satu-satunya yang diwariskan oleh kakekku. Jangan berpikir aku akan memberikannya padamu. Haizong meraung dan memelototi Hai Feng. Haizong, kamu tidak perlu bersulang, makan atau minum. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Minuman dingin Hai Feng, mata dingin. Hai Feng, aku menyarankan kamu untuk mati hati itu. Jangan meminta aku untuk batu merah lagi dan lagi. Jika kamu ingin batu merah, kecuali jika kamu membunuh aku, tetapi aku katakan, aku menyembunyikan batu merah di tempat rahasia. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak ingin mendapatkannya. Mengaum di laut. Kamu. Hai Feng sangat marah, dan matanya yang dingin menyapu Haizong. Dia benar-benar ingin membunuh Haizong, tetapi begitu dia berpikir bahwa begitu dia membunuh Haizong, dia tidak akan mendapatkan batu merah, jadi dia hanya bisa menekan niat membunuhnya. Namun, tidak ada tempat baginya untuk melampiaskan amarahnya. Ledakan. Tangan Hai Feng, tinju ke arah laut di masa lalu, mengeluarkan ledakan tinju, kekuatannya cukup menakjubkan. Kultivasi Hai Feng jauh lebih kuat dari Haizong, mencapai puncak Tiandi. Haizong jelas bukan lawan. Di dalam ruangan, mata Lu Ming berkilat, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bergerak. Dia bisa melihat bahwa Hai Feng tidak ingin membunuh Haizong. Selama kita tidak membunuh Haizong, Lu Ming tidak perlu bertarung. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk pergi. Dia harus melalui beberapa hal dan kesulitan. Jika ada masalah kecil, dia harus turun tangan, yang tidak kondusif bagi perkembangan Haizong. Selama itu tidak mengancam jiwa, dia tidak perlu melakukannya. Haizong meraung dan mengayunkan tinjunya untuk melawan, tapi dia sama sekali bukan lawan Hai Feng.
Kedua tinju bersilangan, dan dengan sekali klik, tulang tangan Haizong patah dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Hai Feng menyusulnya. Dia meniupkan tinjunya ke perut Haizong. Haizong bersenandung dan membuang tubuhnya. Dia menyentuh tanah dengan keras dan memuntahkan beberapa suap darah. Haizong, beri aku batu merah dan sanjung aku. Itu baik untukmu. Jika kamu melawanku, kamu akan berakhir sengsara. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan memberimu waktu. Kamu bisa pikirkan tentang itu. Ayo pergi. Hai Feng memberikan minuman dingin dan pergi dengan dua pria besar. Haizong menyeka darah dari sudut mulutnya dan terhuyung-huyung. Dengan derit, Lu Ming membuka pintu dan keluar. Kakak Tianyun, maaf, kamu telah terluka oleh kebisingan itu. Haizong memiliki beberapa dao yang menarik. Nah, bagaimana lukamu? Lu Ming dao. Tidak apa-apa, ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Haizong tersenyum dan sepertinya telah menarik lukanya. Dia menghirup udara dingin dan menyeringai. Jika kamu minum pil ini, itu bisa membantumu sembuh. Lu Ming mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya ke Haizong. Dengan baik. Haizong mengangguk, mengambil pil itu, membuka mulutnya dan menelannya. Tiba-tiba, aliran panas memenuhi seluruh tubuh dan berkumpul menuju luka di tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa patah tulang tangannya pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Efek ini mengejutkan Haizong. Kakak Tianyun, pil ini sangat berharga. Jika kamu memberikannya kepadaku, bukankah itu sia-sia? Haizong awalnya mengira Lu Ming memberinya pil biasa, tetapi dia tidak menyangka efeknya begitu menakjubkan. Dia tahu itu pasti pil yang luar biasa. Tidak apa-apa, aku masih punya banyak pil seperti ini. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apa yang dia berikan kepada Haizong hanyalah pil penyembuhan tingkat raja biasa, yang sangat berguna bagi Raja Dewa. Lu Ming harus memiliki sebanyak yang dia inginkan. Bagi Kaisar Langit dan Laut, dia hanyalah Dewa Langit dan Laut. Setelah beberapa saat, cedera Haizong hampir 70%. Ini membuat Haizong kebingungan, efek buruk ini, dia pertama kali melihatnya. Haizong, apa yang baru saja terjadi? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini. Haizong ragu-ragu. Tidak apa-apa, jika tidak nyaman, kamu bisa membiarkannya. Lu Ming dao. Tidak ada yang merepotkan. Itu semua karena batu merah. Pria tadi, anak kepala desa, telah memikirkan batu merah aku dan ingin mendapatkan batu merah aku, tetapi dia belum berhasil. Zhong Hai. Batu merah. Lu Ming berbisik. Yah, Hongxi adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh kakekku. Ketika dia masih muda, dia suka berkeliling dunia. Konon Hongxi diperoleh oleh kakekku di dekat Zushan. Dikatakan bahwa itu mengandung rahasia besar, jadi Hai Feng selalu ingin mendapatkannya, tetapi bagaimana aku bisa memberikannya kepadanya? Inilah yang ditinggalkan kakek aku untuk aku. Haizong dao, ketika dia menyebut Hai Feng, dia menggertakkan giginya. Zushan. Lu Ming berbisik dan terkejut. Dia telah mendengar kata Zushan berkali-kali sejak dia datang ke benua Tianxing. Menurut legenda, leluhur paling awal dari kebangsaan Yan keluar dari Gunung Zushan. Bahkan legenda mengatakan bahwa kebangsaan Yan lahir dari Gunung Zushan. Tampaknya kumpulan keyakinan orang-orang Tianren juga demi Zushan. Rahasia apa yang terkandung dalam Zushan? Sepertinya kapan aku akan pergi ke Zushan? Lu Ming berpikir. Ini dia. Dengan itu, Haizong mengeluarkan batu merah di tangannya. Batu merah, seperti darah, seukuran kacang polong, terlihat biasa saja. Maukah kamu menyembunyikan batu merah di lenganmu? Lu Ming terikat lidah. Dia benar-benar berpikir di mana Haizong menyembunyikan batu merah itu. Tempat paling berbahaya adalah tempat Raman. Hai Feng tidak pernah bermimpi bahwa batu merah itu ada pada aku, jadi dia tidak pernah menggeledah aku. Zhong Hai. Lu Ming menunjukkan sedikit penghargaan. Haizong benar-benar sedikit bodoh. Bisakah kau memperlihatkanku? Lu Ming dao. Sejujurnya, Hongxi berasal dari Zushan. Dia benar-benar penasaran. Tentu saja. Haizong dengan murah hati menyerahkan batu merah itu kepada Lu Ming. Lu Ming memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, tetapi terlihat sangat biasa sehingga dia tidak tahu mengapa. Kemudian, Lu Ming memasukkan kekuatan tabu, dan Hongxi melompat sedikit dan kembali normal. 4568. Lu Ming mempelajarinya dan tidak menemukan apapun. Kakak Tianyun, apa yang kamu temukan? Haizong bertanya, dengan tatapan harapan di matanya. Tidak. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia juga bertanya kepada Bond Demon secara diam-diam, berharap Bond Demon yang telah melihat banyak hal dapat menemukan sesuatu. Namun, Bond Demon tidak menemukan apapun. Dia berspekulasi bahwa batu merah, mungkin dari era terakhir, berada di luar jangkauan pengetahuannya. Lu Ming mengembalikan Hongxi ke Haizong. Kakek aku belajar sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa.
Dia memberikannya kepada aku, berharap aku juga bisa mendapatkan sesuatu. Tapi aku telah membawanya bersama aku selama bertahun-tahun, dan aku tidak punya apa-apa. Panen, sepertinya ini hanya batu biasa. Haizong sedikit kecewa dan membawa Hongxi ke dalam pelukannya. Meski hanya batu biasa, itu adalah warisan kakeknya. Dia harus menyimpannya dengan baik dan tidak pernah memberikannya kepada Haifeng. Berbicara tentang kungfu ini, cedera Haizong hampir bagus. Setelah beberapa percakapan lagi, Luming kembali ke kamar. Ini 10 hari terburu-buru. Hari ini, tubuh bola tiba-tiba dipenuhi dengan nafas yang kuat. Luming segera memasukkan bola ke ring Hong Huang, agar tidak mengganggu orang lain. Kesadaran spiritual Luming memadat dan muncul di Hong Huang Jie. Ledakan. Di atas bola, ada nafas yang kuat. Tubuhnya, tergantung di udara, dipenuhi dengan sinar yang indah. Sinar ini menyilaukan. Dalam pancarannya, badan bola terus menggeliat dan berubah. Itu berubah menjadi tombak, pedang, tombak, dan cermin. Pada akhirnya berubah menjadi bola, dan nafas mencapai puncaknya. Tuhan! Mata Luming cerah. Bol, akhirnya berhasil diterobos. Dia terjebak di Sandy Jiuchong karena ketidakmurnian. Sekarang dengan 10 jin es, perak Mars, untuk mendamaikan ketidakmurnian, dalam waktu kurang dari sebulan, itu adalah kesuksesan terobosan ke alam Tuhan. Setelah menembus alam dewa, evolusi bola belum berhenti. Tubuhnya, nafas yang masih kuat berdifusi keluar, seolah-olah tubuhnya mengandung energi yang tak terhingga. Orang ini masih meningkat dan menerobos. Mata Luming bersinar. Dia mengerti bahwa sebelum bola, dia telah melahap banyak tentara sihir tingkat sumber yang rusak dan tentara sihir tingkat utama yang rusak. Kamu tahu, itu bukan masalah sepele. Senjata sihir tingkat sumber, tetapi sesuai dengan keadaan aslinya. Apalagi masih ada beberapa senjata sakti yang rusak. Setelah dimurnikan, panen akan sangat besar. Sekarang, bola baru saja menerobos ke alam Tuhan. Secara alami, tidak mudah untuk berhenti. Bau bola masih membaik. Tahap penting pertama Tuhan, tahap tengah penting pertama Tuhan, periode selanjutnya penting pertama Tuhan, puncak pertama Tuhan. Ledakan. Setengah hari kemudian, bau bola membumbung lagi, mencapai level baru. Tuhan itu ganda. Konstitusi macam apa orang ini? Dia sangat tidak normal sehingga dia melampauiku lagi. Luming sangat iri pada bola. Kultivasi yang telaten dari orang lain, dan bola, selama ada tentara sihir tingkat tinggi atau bahan logam tingkat tinggi untuk dimakan, kultivasi bisa menjadi roket seperti promosi gila. Ini adalah metamorfosis sesat. Luming dulu berpikir bahwa bola itu adalah anggota dari keluarga logam. Sekarang sepertinya ada tanda tanya. Karena keluarga metal, belum pernah muncul dan fisik bola seperti tidak normal. Meskipun klan logam juga merupakan salah satu dari 10 ras teratas, ia memiliki bakat yang kuat dan dapat menyerap semua jenis logam untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun, itu sama sekali tidak abnormal seperti bola dan dapat meningkat dengan sangat cepat. Bau bola segera stabil dalam dualitas dewa-dewa-dewa, dan kemudian, sekali lagi, bangkit. Luming tertegun. Bisakah bola melesat ke 3 level Tuhan dalam satu gerakan? Ini adalah wilayah Tuhan. Sangat sulit untuk meningkatkan setiap level. Di alam semesta yang luas, sulit untuk ditingkatkan. Hanya dengan memasuki reruntuhan alam semesta dan mencari kristal Hong Huang barulah kita bisa naik. Bola, bagaimana mudahnya? Segera setelah itu, bau bola mencapai puncak Tuhan dan Tuhan. Pada titik ini, bola tidak terus menerobos, tetapi nafas menyatu, mengakhiri evolusi ini. Bola, sangat kuat, tiba-tiba menyalipku. Luming Fei lewat dengan senyum di wajahnya. Sayang sekali kita hampir menembus triple of God and God. Bola menghela nafas, tetapi kepuasan di matanya sangat jelas. Orang ini, dia mempermainkanku. Luming membencinya. Tentu saja, hati aku senang untuk bola. Bola telah mencapai ganda Tuhan, dan kekuatan tempur telah meningkat secara dramatis. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempur sebenarnya. Namun, Luming memperkirakan bahwa itu pasti tidak lemah, karena bola memiliki konstitusi khusus dan telah melahap beberapa jenis tentara sihir yang rusak, dan dapat mewarisi beberapa misteri dan kekuatan dari Shenbing yang rusak. Setelah pecah, itu bisa menjadi kekuatan Perang Dunia Pertama Luming. Kuncinya adalah kemampuan menambang bola telah meningkat pesat. Apakah semua prajurit yang rusak yang kamu makan sebelumnya telah dimurnikan? Luming bertanya. Belum, esensi energi dari prajurit yang rusak sangat kaya, dan masih beberapa bagian. Aku juga dapat memurnikan untuk sementara waktu. Ketika aku benar-benar memurnikan, aku dapat menembus ketiga dewa dan bahkan 4 dewa. Tapi di masa depan, jika kamu ingin menerobos, itu tidak akan mudah. Akan ada banyak tentara sihir dan bahan logam yang rusak. Fairway. Luming mengangguk. Tidak apa-apa jika kamu belum sepenuhnya menyempurnakan untuk saat ini. Kamu bisa mencarinya nanti.
Bolt, kamu telah membuat terobosan. Sudah waktunya kita jalan-jalan. Lu Mingdao. Setelah hampir sebulan, seharusnya di luar sudah sepi. Dia ingin pergi ke tambang itu lagi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan es perak. Bola diubah menjadi gelang dan diletakkan di pergelangan tangan Luming. Setelah berbicara dengan Haizong, Luming pergi dari sini tanpa ada yang memperhatikan. Segera, Luming datang ke tambang perak es Mars terdekat. Tambang ini juga merupakan tambang pertama yang ditemukan oleh Luming. Tidak ada teran. Luming berdiri di langit, tapi tidak melihat Tianren. Di gunung tertinggi, tidak ada jejak Tianren. Luming menampilkan teknik penyembunyian yang hebat, menyembunyikan nafasnya sendiri, terus mengamati. Yang akan datang. Sekitar setengah hari kemudian, Luming melihat seorang lelaki tua dari surga dan keluarga lelaki, yang merupakan 9 dewa berat, turun ke gunung. Segera, seorang manajer tambang mengirimkan sebuah kotak batu giok ke gunung. Setelah mengumpulkan kotak batu giok, lelaki tua dari keluarga Tianren di Jiuchong dari Sendi langsung pergi. Luming mengerutkan kening. Tianren, apakah ini akan diminum sekali sehari? Sekali sehari, hanya 10 gram es dan perak bintang api yang bisa dikumpulkan sekali sehari. Bahkan jika Luming mengambil bidikan, dia hanya bisa mendapatkan lebih dari 10 gram, yang mungkin terekspos. Ini harus menjadi rencana surga dan manusia untuk mencegahnya. 4569. Jadi Luming benar-benar tidak bagus, karena tidak hemat biaya. Jika terungkap, akan merepotkan untuk dikepung oleh para ahli dari klan Tianren. Setelah mengamati sebentar, Luming pergi dari sini dan menuju tambang lain. Dia menemukan bahwa tambang lainnya mirip dengan tambang lainnya, yang dikumpulkan sekali sehari dan dibiarkan begitu saja. Luming berjalan beberapa tambang berturut-turut, semuanya sama. Bahkan di sekitar tambang yang relatif besar, Luming merasakan beberapa napas kuat yang tersembunyi di kegelapan. Ada rasa krisis di Luming. Jika Luming tidak terlalu peka terhadap roh, tidak akan mudah untuk mendeteksinya. Jelas, suatu hari, Terence disergap dalam kegelapan. Jika Luming muncul, dia akan mendapat masalah. Namun, terlihat bahwa jumlah Tianren tidak cukup. Jika tidak, mereka tidak hanya akan menyergap di tambang yang lebih besar, tetapi tambang yang lebih kecil sebelumnya tidak akan disergap. Luming mengamati sebentar, tidak bergerak, tetapi pergi dari sini. Luming, kamu harus membiarkan aku mencobanya. Mungkin aku bisa masuk ke tambang dan melahap es halus perak Mars. Pada titik ini, Fairway. Mengebor tambang. Bola-bola, kamu juga tahu bahwa ada lampu yang mengerikan di ladang ranjau, dan orang yang tidak membakar orang akan diserang. Kekuatan tabuku tidak tahan. Bisakah kamu? Lu Mingdao. Aku merasa bisa mencobanya. Setelah aku masuk ke kerajaan dewa, kekuatanku meningkat pesat. Dan, begini. Kata bola, tiba-tiba lapisan logam cair mengalir di permukaan tubuh, memancarkan bintang merah dan biru, dan membungkus bola di dalamnya. Ini, es Mars perak. Lu Ming sedikit terkejut. Ya, aku makan 10 jin es perak Mars, yang dapat mengubah permukaan tubuh aku menjadi karakteristik es perak Mars. Dan perak dari es dan api di sini disinai oleh cahaya semacam itu sepanjang tahun. Aku tutup itu buku dengan es perak Mars, yang mungkin menghalanginya. Fairway. Baiklah, ayo pergi ke tambang pertama, dan kamu akan mencobanya. Luming Dao, selesaikan, Luming dengan bola, kembali ke tambang terdekat dari desa Haizong. Di sini, tidak ada penjaga Tianren, Luming diam-diam masuk ke dalam tambang. Di sudut kosong, bola mulai bergerak. Dia terbang keluar, membuka mulutnya dan menggigitnya. Segera dia menggali sebuah gua dan memasukinya. Sesaat kemudian, bola terbang lagi. Bola, gimana? Luming bertanya. Tidak masalah. Tubuhku berubah menjadi es dan perak, yang memiliki efek pemblokiran yang besar pada cahaya itu. Sebagian besar kekuatan penghancur dari cahaya itu diblokir. Meskipun masih ada sedikit kekuatan penghancur yang menimpaku, aku bisa menahannya. Tidak masalah untuk tinggal di tambang selama 10,5 hari sekaligus. Bola bangga dengan caranya. Luming sangat gembira. Dengan cara ini, bola dapat terus-menerus mengekstraksi banyak es dan perak bintang api. Bahkan jika tidak bertabrakan langsung dengan orang-orang Tianren, Luming bisa mendapatkan banyak es dan perak bintang api. Besar. Bolt, kalau begitu kamu gali di sini, aku akan menunggumu di desa itu. Jika kamu memiliki situasi, sampaikan kepadaku. Lu Mingdao. Oke, tidak masalah. Aku akan mengosongkan bintang es perak di benua ini, haha. Bola, dengan penuh kemenangan, terus mengebor ke dalam lubang tambang dan menghilang. Luming kembali ke desa tempat tinggal Haizong. Luming tidak mengkhawatirkan keamanan bola. Bola dapat memblokir cahaya semacam itu, dan dapat datang dan pergi dengan bebas di dalam biji. Bahkan jika kamu bertemu dengan Tuan Senzu Qizong dari keluarga Tianren, kamu dapat mundur dengan aman. Namun, tidak apa-apa untuk mengebor biji. Orang-orang Tianren tidak berani memasuki biji.
Kembali ke halaman Haizong lainnya, Luming terus memahami gaya Hong Huang dan formula perang, dan berencana menunggu bola menggali cukup banyak es dan api bintang perak sebelum mengambil langkah selanjutnya. Terlebih lagi, benua ini benar-benar penuh dengan kristal langka, tetapi belum ditemukan. Mungkin bola bisa ditemukan, lalu akan diservis. Dalam setengah bulan terakhir, bola kembali dan memuntahkan 5 jin es dan bintang api perak dari mulutnya. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada kecepatan penambangan seluruh Yanzu ditambang. Namun, wajah bola itu tidak tampan. Melihat Luming, dia berkata, "Luming, aku menemukan bahwa tidak banyak tambang perak es Mars yang tersisa di tambang itu. Setelah ditambang oleh orang-orang Tianren selama bertahun-tahun, mereka hampir habis. Lain kali aku akan pergi ke tambang lain untuk melihatnya." "Yah, bola, hati-hati." Luming mengangguk. "Jangan khawatir, aku akan pergi juga." Dengan itu, bola melintas dan pergi. Di tingkat desa ini, tidak ada yang akan menemukan bola datang dan pergi. Dengan cara ini, Luming tinggal di desa selama 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan terakhir, bola-bola balik ke berbagai tambang, membawa kembali lebih dari 20 jin es dan perak bintang api untuk Luming. Bola-bola rekan memberitahu kami bahwa tambang lain sama, hampir habis, tidak ada banyak es perak Mars untuk digali. Tampaknya perak di atas es dan Mars hampir digali oleh Tianren. Aku tidak tahu berapa banyak perak yang ada di tangan Tianren. Aku akan mencoba menduduki benua ini di masa depan. Sepertinya tidak perlu, selama aku mendapatkan perak di tangan Tianren. Mata Luming berbinar dengan api dan panas. Namun, kultivasinya saat ini tidak cukup dan perlu menunggu. "Luming, aku juga menemukan rahasia besar." Pada saat ini, bola mendekati Luming, membisikkan tatapan misterius. "Apa rahasianya?" Luming sangat kooperatif dan berpura-pura sangat ingin tahu. Tapi sejujurnya, Luming sangat penasaran. Melihat penampilan Luming, kesombongan bola sangat memuaskan. Dia berkata sambil tersenyum, "Ini tentang Zushan." "Zushan?" Kali ini, Luming benar-benar terkejut. Awalnya, dia hanya sedikit penasaran, tapi sekarang dia sangat penasaran. "Ya, itu Zushan," katanya. "Ya, itu Zushan. Aku menemukan bahwa jauh di bawah tanah benua ini, ada berbagai jenis biji logam. Jumlahnya luar biasa, seperti urat, saling silang. Sepanjang pembuluh darah ini, kamu bisa mengarah ke Zushan. Di bawah benua ini, apakah semua biji logam?" Luming kaget, dan matanya panas. "Ya, benua ini jelas tidak sederhana di era terakhir. Sayangnya, sebagian besar biji tidak bermutu tinggi. Mereka hanya dapat memurnikan tentara sihir tingkat kaisar atau tentara sihir tingkat kaisar, dan ada sangat sedikit biji yang dapat memperbaiki sihir tingkat utama. Tentara, yang tidak ada gunanya." Bola menghela napas. Luming juga memiliki beberapa penyesalan. Memang benar bahwa Luming hanya dapat memurnikan logam tentara sihir tingkat kaisar atau tentara sihir tingkat kaisar. Sekarang Luming benar-benar membenci mereka. Kultivasi bola telah mencapai tingkat ganda Tuhan dan Tuhan. Logam dengan tingkat yang relatif rendah ini memiliki pengaruh yang kecil pada bola. Tidak peduli berapa banyak kamu makan, kamu tidak dapat meningkatkan pencapaian kamu. Dengan peningkatan kultivasi Luming, penglihatannya secara alami menjadi semakin tinggi. "Ngomong-ngomong, bola, apakah kamu menemukan Hong Huang Jing di bawah tanah?" Luming bertanya lagi. 4570. Dibandingkan dengan semua jenis bahan logam mulia, Luming lebih memperhatikan Hong Huang Jing. Hong Huang Jing, bagaimanapun, dapat langsung diubah menjadi kekuatan dan meningkatkan kultivasi. Tidak ada harta yang nyata. Tidak. Bola menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu antusias dengan Hong Huang Jing. Luming sedikit kecewa. "Ngomong-ngomong, apa rahasia Zushan?" Luming akhirnya memikirkan Zushan. "Di sepanjang urat logam, aku datang ke pinggiran Zushan dan menemukan Tianren. Sepertinya mereka akan menghancurkan sesuatu dan memasuki Gunung Zushan." "Fairway. Hancurkan apa? Maksudmu surga dan manusia belum masuk ke gunung leluhur?" Luming bertanya. "Tidak, di sekitar Zushan, ada penghalang yang kuat, sulit untuk dimasuki. Bahkan jika ada urat logam di bawah tanah, aku tidak bisa masuk melalui urat logam." "Fairway." Ini agak tidak terduga bagi Luming. Luming berpikir bahwa keluarga Tianren telah memasuki gunung leluhur. Ternyata orang Tianren masih berlama-lama di luar gunung Zushan. "Ayo pergi, bola, ayo pergi dan lihat." Luming Dao. Kemudian, Luming dengan bolanya, terbang di udara, menuju ke arah Zushan. Zushan, di tengah benua, Luming berubah menjadi manusia surga. Dia terbang dengan sekuat tenaga, tetapi dia segera sampai di sana. Bagian depan adalah Zushan. Bola mengarah lurus ke depan. Luming melihat ke depan, awan berkabut di depan, samar-samar terlihat, sebuah gunung besar muncul dari tanah, sangat megah, energi tinggi 10.000 kaki.
Sejujurnya, puncak Wansang tidak menonjol di benua ini. Puncak benua ini ada di mana-mana. Namun, ini agak di luar harapan Luming. Dia mengira Gunung Zu adalah gunung paling megah dan tertinggi di benua ini. Alhasil, di antara gunung-gunung di benua ini, ia tidak menonjol, melainkan umum. Tapi awan semacam itu sangat aneh, bisa menghalangi pandangan Luming, menyebabkan keseluruhan gambar Zushan tidak bisa melihat dengan jelas, hanya bisa melihat garis besarnya. Orang-orang Tianren ada di sekitar. Jika kita mendekat, kita akan ditemukan. Luming, aku akan membawamu dari tambang. Fairway. Bagus. Luming mengangguk. Tubuh bola, seperti logam cair, menggeliat di tubuh Luming dan berubah menjadi sepotong baju besi yang menutupi tubuh Luming. Kemudian, Luming memilih tempat dan menggali lubang di tanah. Di bawah ini adalah urat logam biasa. Bola mengambil Luming dan meleleh ke dalam urat logam. Vena logam di sini juga mengandung cahaya yang mengerikan, tetapi kebanyakan dari mereka diblokir oleh bola, dan beberapa di antaranya dapat menembus, yang dengan mudah diblokir oleh Luming dengan kekuatan tabu. Menurut bola-bola, ada cahaya mengerikan di pembuluh darah bawah tanah benua ini. Aku tidak tahu bagaimana cara membangkitkannya. Bola dengan Luming, sepanjang Vena ke depan, setelah jarak jauh, mereka menuju ke atas. Di mana tidak ada biji, bola membuka mulutnya yang besar, menggerogoti bebatuan dan sejenisnya, diam-diam menggali lubang, dan mereka sampai ke tanah. Bola berada di posisi yang bagus, sangat tersembunyi. Di sana. Begitu Luming keluar, dia merasakan ada banyak nafas di suatu tempat, dan beberapa di antaranya sangat kuat, yang mengejutkan Luming. Luming menggunakan teknik penyembunyian yang hebat, menyatukan nafas secara ekstrim, menyembunyikan dirinya di dalam batu besar dan melihat ke arah itu. Benar saja, ada banyak hari ke arah itu. Sekilas, setidaknya ada puluhan orang. Di belakang puluhan orang, ada puluhan patung besar. Patung. Mata Luming bergerak dan hatinya terkejut. Dia merasakan kekuatan keyakinan pada patung itu. Kekuatan keyakinan akan penuh lagi. Kali ini, kita harus bekerja keras untuk mematahkan garis hidup ini. Salah satu dari mereka berbicara dengan bermartabat. Luming merasakan krisis yang paling kuat pada pria ini. Puan Tianshu, jangan khawatir. Kekuatan kepercayaan orang-orang yang dapat menahan darah kehidupan gunung leluhur mereka. Setelah bertahun-tahun, celah telah dibuat di jalur kehidupan pertama. Kali ini, pasti akan dapat menerobos celah sepenuhnya. Seorang lelaki tua dari surga dan manusia. Puan Tianshu, sepertinya pria ini adalah penguasa keluarga Tianren di benua ini. Yeling Tianshu. Luming tergerak. Kemudian, mata Luming diharapkan bergerak maju. Ini adalah kaki Gunung Zushan. Melalui awan, kamu dapat melihat gunung dengan jelas. Munculnya Zushan membuat Luming sedikit terkejut, namun masih terlalu aneh. Bagian luar Zushan adalah pegunungan. Pegunungan ini, seperti naga, memotong kepala dan ekornya menjadi lingkaran, mengelilingi sisa gunung. Dan mereka di luar sana sekarang. Di pegunungan ini, ada pegunungan kedua, juga seperti naga besar. Kepala dan ekornya berpotongan dan membentuk lingkaran, yang mengelilingi bagian dalam Gunung Zushan. Berbeda dengan pegunungan pertama, pegunungan kedua lebih tinggi, sehingga terlihat jelas dari luar. Tapi ini belum berakhir. Yang kedua, ada pegunungan ketiga, yang hampir sama dengan dua yang pertama. Itu juga dikelilingi oleh lingkaran. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa gunung ketiga lebih tinggi dari yang kedua. Setelah yang ketiga, ada 4, 5, dan 6. Totalnya ada 9. Kesembilan gunung itu semuanya membentuk lingkaran, cincin demi cincin. Semakin banyak gunung di pegunungan, semakin kecil areanya, tetapi semakin tinggi. Harus ada jarak di antara mereka. Di tengah pegunungan ke-9, ada puncak, seperti pedang, lurus menembus langit, ketinggian tertinggi. Gunung 9 Cincin, bersama dengan puncak pusat, merupakan gunung leluhur yang lengkap. Luming terkejut melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya. Ini adalah sumber kehidupan dari situasi ini. Saat ini, di dalam pikiran, terdengar suara Bondimen. Nasib hidup. Ini adalah pertama kalinya Luming mendengarnya. Ya, Gunung 9 Cincin yang kamu lihat adalah jalur kehidupan. Jika tebakan aku benar, 9 jalur kehidupan ini mungkin berhubungan dengan orang-orang berkebangsaan Yan, karena nenek moyang berkebangsaan Yan berasal dari sini. Selain itu, darah kehidupan juga memiliki fungsi segel dan pertahanan yang kuat. Tempat yang dicakup oleh garis kehidupan tidak hanya tidak bisa terbang, tetapi juga menghalangi masuknya makhluk lain. Iblis Tulang menjelaskan. Luming tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika orang-orang dari klan Tianren tidak dapat terbang secara langsung. Mereka tidak berani terbang ke sini. Jika kamu ingin masuk jauh ke dalam Gunung Suci, kamu hanya bisa masuk selangkah demi selangkah. Jika Tianren ini ingin memasuki Gunung Suci, mereka harus memotong sumber kehidupan mereka. Namun,
Jika mereka terkait dengan nasib kebangsaan Yan, memotong sumber kehidupan akan menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang Yan. Jalan iblis tulang. Apakah itu akan sangat merugikan orang Yan? Apakah itu akan langsung membuat orang Yan jatuh? Lu Ming bertanya dengan kaget. 4571. Itu tidak benar. Sumber kehidupan terkait dengan nasib suatu ras. Jika sumber kehidupan terputus, itu berarti keberuntungan akan terputus. Keturunan ras ini akan semakin buruk. Apalagi ras ini akan bertemu segala macam bencana. Seiring berjalannya waktu, ras akan hancur. Iblis tulang menjelaskan. Lu Ming menarik napas. Memotong garis hidupnya sebenarnya dapat menyebabkan pemusnahan klan. 9 gunung melingkar ini adalah 9 jalur kehidupan. Jika mereka benar-benar terputus, orang Yan pasti akan dihancurkan di masa depan. Jika kita dapat meninggalkan beberapa, akan ada sinar kehidupan. Sekarang tampaknya kekuatan keyakinan rakyat Yan dapat membantu Tianren menerobos darah kehidupan mereka. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Jalan iblis tulang. Lu Ming mengangguk dan datang ke sini. Lu Ming akhirnya mengerti apa yang dilakukan orang Tianren untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan. Ketika Tianren datang ke benua ini, mereka menjelma sebagai dewa. Mereka tidak hanya memperbudak orang Yan dan meminta mereka menambang untuk mereka, tetapi juga mengumpulkan kekuatan keyakinan mereka. Akhirnya, mereka terbiasa memotong sumber kehidupan mereka sendiri. Metode ini cerdas dan kejam. Harus dikatakan bahwa Naye Ling Tianshou adalah sebuah karakter. Itu hanya orang Yan. Sungguh menyedihkan. Dewa-dewa dari kepercayaan mereka sendiri melakukan hal-hal untuk memotong sumber kehidupan ras mereka. Aku tidak tahu apa yang akan dirasakan orang yang terbakar ketika mereka mengetahuinya. Saat ini, Tianren sudah mulai bekerja. Aku dapat melihat bahwa kekuatan keyakinan pada puluhan patung terus mengalir ke beberapa pedang pertempuran, sehingga pedang itu ditutupi dengan kekuatan keyakinan yang kuat. Mencacah. Teriak Ye Lingtian dengan suara nyaring. Beberapa Tianren bekerja sama untuk mendesak pedang umum untuk memotong ke arah gunung yang paling pinggiran. Saat pedang perang sudah dekat, gunung bersinar. Lu Ming dengan jelas melihat ada urat di gunung, yang berwarna merah darah, dan sepertinya menyatu dengan gunung. Vena merah darah ini adalah garis hidup yang sebenarnya. Kita dapat melihat bahwa celah besar dalam garis kehidupan ini tampaknya telah lama hancur dan berada dalam bahaya. Tampaknya itu akan terputus kapan saja. Disinilah seharusnya Teran telah menyerang untuk waktu yang lama. Ledakan. Pedang perang mengeluarkan raungan sengit ketika dipotong di celah darah kehidupan. Kamu dapat melihat bahwa celah menjadi lebih besar setelah pedang dipotong. Lanjutkan. Ye Ling Tianshu terus memesan. Sua. Pedang kedua, yang berisi kekuatan keyakinan, ditebas lagi, dan celahnya melebar. Setelah pedang dipotong, kekuatan iman akan habis. Namun, pada lusinan patung itu, sejumlah besar kekuatan keyakinan akan segera mengalir ke pedang. Puluhan patung ini adalah penghuni surga. Setelah puluhan tahun mengumpulkan kekuatan iman dari seluruh benua, mereka menjadi sangat kaya dan dapat digunakan terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa orang dari keluarga Tianren mengendalikan pedang, dan pedang itu terus-menerus dipotong pada darah kehidupan. Kamu dapat melihat bahwa celah dari sumber kehidupan semakin besar dan besar. Setengah hari kemudian, kekuatan keyakinan pada puluhan patung menjadi sangat tipis, namun jalur kehidupan hampir terputus, meninggalkan jejak koneksi. Rusak. Ledakan. Akhirnya, pedang lain terpotong di celah garis hidup, memotong jejak terakhir dari garis hidup. Ledakan. Seluruh gunung Zushan bergetar hebat. Pada saat ini, banyak orang Yan di seluruh benua memiliki rasa panik dan bencana. Ini adalah perasaan penentuan nasib sendiri yang tak terlukiskan. Terlihat bahwa setelah terputus, tali penyelamat itu, seperti naga hidup, menggeliat dan berubah menjadi sinar cahaya, terbang ke kedalaman gunung Zushan dan menghilang. Dan gunung terluar masih ada, tapi sekarang terlihat sangat biasa, seolah-olah sudah menjadi gunung biasa. Hahaha, akhirnya memotong garis hidup pertama. Semua Teran sangat gembira. Tanpa perlindungan sumber kehidupan, puncak gunung ini hanyalah puncak biasa. Jika kita melewati puncak ini, kita bisa masuk ke dalam dan melihat-lihat. Jerlingtian menyimpan pesanan. Di gunung, ada beberapa prajurit yang brilian. Tabrakan. Pasukan sihir jatuh di puncak gunung, dan puing-puing terciprat, dan batu-batu besar pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, sebuah lubang meledak dari gunung. Dibandingkan dengan puncak lainnya, puncak gunung ini masih sangat keras, namun sudah tidak bisa ditembus lagi. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum ditembus. Mari lakukan bersama. Ye Lingtian mematuhi perintah tersebut, dan bahkan dia sendiri melancarkan pemboman terus-menerus di gunung tersebut. Mereka ingin menerobos puncak dan memasukinya. Meski ada 8 jalur kehidupan di dalamnya. Tapi ada celah antara garis hidup pertama dan garis hidup kedua. Mungkin, ada peluang besar. Lu Ming, garis hidup ini telah menghilang, dan penghalang bawah tanah juga telah menghilang.
Aku akan membawamu langsung. Fairway. Pergi, masuk dan lihat. Lu Mingdao. Bola kembali menyelimuti Luming, dan keduanya memasuki vena bawah tanah, lalu mengikuti vena, menuju bagian dalam Zushan. Ada penghalang garis hidup sebelumnya, dan mereka tidak bisa masuk. Sekarang garis hidup pertama telah terputus. Mereka dapat langsung mengikuti vena bawah tanah dan melintasi penghalang pegunungan pertama. Setelah beberapa saat, bola mulai naik dan kedua pria itu muncul di ngarai. Ya, ada celah antara jalur kehidupan pertama dan jalur kehidupan kedua, terpisah sekitar 100 mil, membentuk ngarai. Ini sangat kaya akan esensi kehidupan. Apakah ini gas kelaparan? Luming menarik napas dalam-dalam dan matanya cerah. Itu penuh vitalitas, dan banyak tumbuhan berkembang biak di sini, memberikan esensi kehidupan yang kuat. Apalagi di dalam kehampaan, ada juga jejak kehancuran. Luming, lihat, apakah Hong Huang Jing ada di dinding? Bola itu berseru kaget. Luming melihat ke dinding garis hidup pertama. Inilah dinding bagian dalam dari garis hidup pertama. Orang-orang Tianren masih berada di dinding luar dari sumber kehidupan. Aku melihat, di dalam dinding, ada banyak titik cahaya. Titik cahaya ini, jelas merupakan sepotong kristal Hong Huang, bertatahkan di dinding. Sekilas, jumlah kristal Hong Huang, tak kurang dari 1000 buah. Jantung Luming berdebar kencang. Ya, aku punya. Dia sudah lama berspekulasi bahwa sama sekali tidak ada kristal di benua ini, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Awalnya, Hong Huang Jing ada di sini, di Zushan. Ribuan Hong Huang Jing pasti bisa meningkatkan kultivasinya. Bolt, mari kita bergandengan tangan dan menggali kristal langka ini. Luming berteriak dan langsung berlari ke tembok. Di bawah tembok, Luming langsung mengeluarkan senjata sihir tingkat sumber. Sebaliknya, mereka mulai menggali. Dengan suara kong, tingkat sumber sending terpotong di dinding. Sebuah batu runtuh dan sepotong kristal Hong Huang terbang keluar. Luming meraihnya di tangannya. Energi yang kaya di Hong Huang Jing membuat Luming bersemangat. Setelah menerima cincin penyimpanan, Luming terus mengayunkan senjata sihir tingkat sumber untuk menggali bagian kedua dari kristal Hong Huang. Bola datang dan membantu. Dengan dua tangan, dengan cepat diperoleh puluhan keping kristal. 4572. Bersama-sama, mereka segera mendapat puluhan kristal. Sayangnya, mereka tidak bisa terbang di pegunungan Zushan. Di mana mereka terlalu tinggi, Luming hanya bisa melompat berdiri, melambaikan tentara sihir tingkat sumber untuk merobohkan sepotong, dan kemudian tubuhnya akan jatuh dengan cepat dan menyentuh tanah. Dengan cara ini, kecepatannya tidak jauh lebih cepat. Cepat-cepat. Luming terus berjuang, jadi kita harus mendapatkan Hong Huang Jing ini secepat mungkin. Ketika orang-orang Tianren menyerbu masuk, mereka tidak akan mudah diambil. Sesaat kemudian, Luming dan Qiu Qiu mendapatkan lebih dari 500 keping Hong Huang Jing. Ini keuntungan besar. Namun, saat ini, terdengar suara gemuruh dari gunung, dan terlihat jelas bahwa orang-orang Tianren akan bergegas melewati gunung. Luming dan Bola semuanya keluar untuk menembak, terus-menerus memantul dan menggali potongan Hong Huang Jing. Dalam sekejap mata, ada ratusan keping kristal. Tetapi, dengan suara keras, puing-puing terciprat, asap memenuhi, dan gunung itu tertusuk. Luming terkejut, dan Bola berhenti menggali Hong Huang Jing, siap mundur kapan saja. Lagi pula, dalam keluarga Tianren, ada Yeling Tianshu, dewa-dewa. Mereka sama sekali tidak mampu menghadapinya. Mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia tidak melihat Tianren masuk. Tampaknya orang-orang surga ragu-ragu, ada yang takut. Bola, kita lanjutkan, percepat. Luming berkomunikasi dengan Bola. Mereka bergegas keluar lagi dan terus menggali Hong Huang Jing. Namun, kali ini, ketika kedua tangan, mereka akan menggunakan energi untuk membentuk penghalang untuk memblokir suara dan memblokir suara dalam jarak tertentu, untuk mencegah orang-orang Tianren mendengarnya. Pada saat ini, orang-orang dari klan Tianren memang ragu-ragu. Setelah menembus gunung, orang-orang alami itu dengan cepat mundur dan tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Bagaimanapun, ini adalah Zushan, yang ditinggalkan oleh era terakhir. Mereka tidak berani menganggapnya enteng. Puan Tianshu, apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Keluarga surga dan manusia memandang Yeling Tianshu. Mata Yeling Tianshu berkedip beberapa kali dan berkata, kalian, silakan lihat. Jika ada situasi apapun, segera laporkan kepada aku. Yeling Tianshu masih memutuskan untuk membiarkan orang lain menjelajah terlebih dahulu. Jika tidak ada bahaya, dia tidak akan terlambat masuk. Jika ada bahaya, orang lain yang mati, yang tidak berpengaruh padanya. Orang-orang pada masa itu menghela nafas dalam hati bahwa meskipun mereka tidak mau, mereka dipanggil oleh Yeling Tian. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Hidup dan mati mereka berada di bawah kendali Yeling Tianshu. Ya. Beberapa Tianren menerima perintah,
lalu berjalan menuju gua yang telah tertusuk. Sebanyak 4 orang, salah satunya adalah kultivasi dewa 5 kali lipat. Keempat pria itu sangat berhati-hati, sangat fokus, siap bertarung kapan saja, dan akan bernafas dengan ekstrim, diam-diam berjalan menuju ke dalam. Mereka tidak terlalu cepat, dan butuh waktu lama untuk menyeberangi lorong dan sampai ke ngarai di antara dua gunung. Begitu mereka muncul, mereka melihat Luming dan bola, mencoba yang terbaik untuk menggali kristal itu. Kamu, Ye Chuyu, kamu belum mati. Begitu Master Senzu Hong melihat Luming, dia mengeluarkan raungan yang luar biasa. Luming bukanlah penampilan aslinya saat ini. Dia telah menggunakan teknik peniruan yang hebat untuk mengubahnya menjadi penampilan Ye Chuyu. Saat ini, ketika Tianren melihat Luming, mereka mengira Luming belum mati. Nes, aku masuk. Kenapa tidak ada suara? Luming memarahi hatinya, tapi dia tidak melihat Yeling Tianshu. Dia lega. Selama Yeling Tianshu belum masuk, tidak akan ada masalah. Luming terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang di surga, dan terus menggali kristal di dinding dengan bola. Hong Huangjing adalah Hong Huangjing. Banyak kristal langka. Beberapa Tianren lainnya memanggil. Kamu, beraninya kamu menelan es dan bintang api perak Tuan Tianshu, dan beraninya kamu menggali kristal Hong Huang di sini. Kamu adalah hukuman mati, tahukah kamu? Tidak, bagaimana kamu bisa masuk? Dewa Tuhan 5 kali dari surga dan manusia meraung, reaksi belakang, sedikit bingung. Mereka telah menjaga di luar, tidak melihat kamu masuk. Bagaimana kamu masuk? Dari lubang di dinding, terlihat bahwa Luming sudah lama masuk, dan telah menggali banyak kristal. Mereka tidak bisa memikirkannya. Luming bisa malas memperhatikan mereka, terus menggali Hong Huangjing dengan cepat. Saat ini, dia dan bola telah menggali total 800 keping kristal, yang pasti merupakan panen besar. Luming sangat panas. Ada juga ratusan kristal Hong Huang, yang ingin digali oleh Luming. Ayo bawa kamu dan berikan kepada Tuan Tianshu untuk diinterogasi. Tuan dari Tuan 5 minum. Sua. Salah satunya, 3 keluarga dewa dan manusia, bergegas ke Luming seperti kilatan petir. Mereka sangat menyadari kekuatan dan kultivasi Ye Chuyu, Tuhan hanya 2, Tuhan 3 tangan, dapat dengan mudah ditekan. Ye Chuyu, berlututlah dan memohon pada Tuan Tianshu. Tuan pedang Luming menjadi sangat berat. Mencari kematian. Mata Luming dingin, pistol Ares muncul dan menusuk pria itu. Ketika sebuah suara, senjata dewa 2 orang berpotongan, tentara dewa surgawi, langsung meledak, senjata dewa perang terus menusuk penguasa 3 surga dan dewa keluarga manusia. Kekuatan destruktif dari amarah tidak hanya menembus tubuh pria ini, tetapi juga mencabik-cabiknya dan jatuh di tempat. Tembakan Luming tidak berguna kecuali untuk beberapa kartu. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh 3 keluarga dewa surga dan manusia. Beberapa Tianren lainnya, semuanya terpana, beberapa memandang Luming dengan luar biasa. Ye Chu kamu, bagaimana kamu bisa membunuh Master 3 Dewa? Tidak, kamu adalah kultivasi penting dewa-dewa. Kamu bukan Ye Chu kamu. Siapa kamu? Keberadaan 5 kali lipat dewa meraung dan akhirnya merespons. Segera setelah Luming bergerak, pencapaian Master Ilahi terungkap. Terlebih lagi, kekuatan Luming bukanlah kekuatan surga sama sekali. Oleh karena itu, Ye Chuyu, di depannya bukanlah kamu sama sekali. Bola, pergi. Setelah membunuh dewa rangkap 3, Luming tidak lagi menggali Hong Huangjing dan bergegas ke satu sisi dengan bola. Disitulah mereka baru saja masuk. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. 5 lipat keluarga dewa surga dan manusia meraung, menginjak kaki mereka, dan melompat seperti kera untuk membunuh Luming. Momentum sengit menyapu Luming seperti gelombang. Hancurkan langit. Luming minum dengan ringan, menampilkan postur langit yang pecah, dan menusuk ribuan tombak dalam sekejap. Ribuan tombak, padat, seperti perisai di depan mereka. Namun, ketika kekuatan pihak lain menyapu, ribuan senjata dipatahkan dalam sekejap. Hanya Tuhan, aku ingin memblokirku. Aku tidak bisa menahannya, dan aku telah menghancurkanmu. Langit 5 kali lipat Tuhan dan manusia minum dingin, 5 jari menjadi cakar, menuju genggaman Luming. 4573. Orang kuat dari 5 tingkat klan Dewa Tianren mencengkeram Luming dengan satu cakar. Cakarnya membesar dengan cepat dan ditutupi dengan kekuatan hukuman dari surga, yang menutupi dirinya. Kekuatan yang mengerikan membuat pupil Luming menyusut tajam, dan ototnya menegang. Kekuatan tabu di tubuhnya bekerja secara ekstrim. Dia telah memicu kekuatan tempur 8 kali dari formula pertempuran, mendorong kekuatan tempur ke puncak. Sua. Pistol dewa perang di tangannya berubah menjadi sinar matahari dan terbang ke cakar pihak lain. Pada saat yang sama, dengan tangannya yang cepat mencetak, sebidang tanah muncul, tergantung di atas kepala Luming dan bergegas ke atas. Kapan?
Tombak Ares adalah yang pertama menanggung beban, bertabrakan dengan cakar lawan, mengirimkan getaran keras, dan kemudian terbang kembali. Cakar tangan terus menyambar dan mencengkeram tanah banjir. Getaran dahsyat tanah banjir langsung ditangkap dan diledakkan oleh kekuatan dahsyat itu. Tubuh Luming terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Tuhan begitu kuat sehingga aku tidak bisa melawannya. Wajah Luming bermartabat. Langkah pihak lain barusan sama sekali tidak berguna, tapi itu bukan lagi yang bisa dilawan Luming. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan sumber untuk meluncurkan serangan terkuat, itu bukan lawan dari pihak lain. Luming kaget, tapi dia tidak tahu. Pihak lain bahkan lebih terkejut. Dia benar-benar terkejut. Dia sudah menggunakan 70% dari kekuatannya dalam gerakan itu. Kamu tahu, dia adalah Dewa 5. Bahkan 70% kekuatan sudah cukup untuk dengan mudah menekan Master 4 kali lipat dewa. Luming, bagaimanapun, hanyalah salah satu dewa yang berat. Dia hanya terluka ringan ketika dia bisa memblokir gerakannya. Itu luar biasa. Di dunia, bagaimana bisa ada monster seperti itu? Membunuh. 5 orang kuat dari keluarga dewa-dewa Tianren pindah untuk membunuh jantungnya dan minum dengan keras. Pedang pertempuran muncul di tangannya. Cahaya pedang menembus udara dan meledakkan lusinan pedang Qi, dan dia membunuh Luming. Angin pedang yang mengerikan membuat Luming merasakan krisis yang mengerikan. Tidak ada koneksi yang sulit. Langkah ini, benar-benar tidak bisa diterima dengan keras, jika tidak, akhirnya akan sangat menyedihkan. Sua. Luming berubah menjadi tombak dan bergegas ke belakang. Mau pergi? Di tanganku, kamu tidak bisa pergi. Saat lawan minum dengan dingin, kecepatan pedang Qi tiba-tiba meningkat dan mendekati Luming dalam sekejap. Tidak baik. Wajah Luming sangat berubah. Aku akan melakukannya untukku. Bola diserahkan dan terbang keluar. Tubuh menggeliat dengan cepat. Itu berubah menjadi tombak, mengirimkan bau yang tidak enak. Ini adalah nafas tentara sihir tingkat sumber. Ada tombak rusak di sending tingkat sumber rusak yang dimakan bola. Dia menelan tombak yang rusak, dan dia mengendalikan beberapa kemampuannya. Tombak itu sangat besar. Itu memotong secara horizontal dan menutupi lusinan pedang Qi. Luming menutupinya. Ketika dandang, pedang Qi bertabrakan dengan tombak Zan terus-menerus, dan akhirnya tombak Zan meledak. Namun, hanya ada beberapa yang tersisa setelah puluhan pedang Qi. Luming melambaikan senjata Zanshen untuk memblokir beberapa pedang terakhir Qi. Kekuatan bola, sangat kuat. Luming sangat gembira. Sejujurnya, kekuatan bola melebihi ekspektasinya. Bola baru saja berubah menjadi tombak, dan jejak kekuatan senjata ilahi tingkat sumber telah meletus. Ini sangat kuat dan benar-benar dapat membunuh keberadaan keempat dewa. Tahukah kamu, kultivasi bola hanyalah puncak ganda Tuhan dan Tuan, tetapi dapat memotong 4 tingkat Tuhan dan Tuhan. Kekuatan tempur semacam ini langka bahkan di seluruh alam semesta. Sangat sulit untuk melewati Perang Dunia Pertama, apalagi membunuh musuh 2 kali. Tidak banyak di seluruh alam semesta. Jelas, bola memiliki kekuatan tempur seperti itu, yang pasti terkait dengan dia menelan beberapa prajurit sihir tingkat sumber yang rusak. Luming memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus menemukan beberapa prajurit sihir tingkat sumber yang rusak untuk menelan bola. Itu tidak baik, bahkan jika kamu menelan bola dengan senjata level sumber yang bagus, kamu tidak akan ragu. Ngomong-ngomong, armor itu. Hati Luming tergerak. Dia berpikir bahwa baju besi yang dia dapatkan dari Ye Chu Tianji adalah prajurit dewa tingkat sumber, dan dia menusuknya dengan tombak dewa perang. Jika kamu memberi bola untuk dimakan, apakah bola tersebut memiliki pertahanan dari armor senjata sihir level sumber? Apakah masih perlu diperbaiki? Luming memutuskan bahwa setelah bola benar-benar menyerap dan memurnikan tentara sihir yang rusak di tubuhnya, dia akan memberi bola itu baju besi untuk dimakan. Ini, kehidupan logam, bagus, kehidupan logam ini milikku. 5 Master Tianren God Lord memandangi bola dengan cahaya serakah di mata mereka. Sungguh luar biasa bahwa kehidupan logam memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dan dapat memancarkan nafas tentara sihir tingkat sumber. Ini tidak bisa dipercaya. Dia serakah dan ingin menangkapnya. Tidak ada batasan untuk cahaya pedang, dan hukuman surga ada di langit. 5 orang kuat dari keluarga dewa-dewa Tianren bergerak dengan serius, dan napas pecah secara menyeluruh. Pedang itu terbang di udara, dan kekuatan hukuman surga menyebar, yang mengeluarkan kekuatan pedang yang mengerikan. Dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Bravado, lihat aku, Luming, kamu bisa mengambil kesempatan untuk melakukannya. Bola mengirimkan suara ke Luming, dan kemudian tubuhnya berubah tajam dan berubah menjadi cermin. Itu juga merupakan senjata sihir tingkat sumber, memancarkan nafas samar dari senjata sihir tingkat sumber. Cermin bersinar dan tiba-tiba seberkas cahaya keluar. Dan kolom cahaya dengan cepat membesar ke langit, menutupi garis ngarai. Beberapa orang surga secara alami diselimuti kemuliaan. Bunuh-bunuh. Ketika mereka diselimuti kecemerlangan,
keluarga Tianren yang lemah itu benar-benar minum dan membunuh satu sama lain. Mereka saling membunuh. Tuan Dewa 5 kali menguasai, matanya juga semburan kebingungan, wajahnya menunjukkan warna perjuangan. Luming, cahayaku bisa membuat orang jatuh ke alam mimpi. Kamu bisa membunuh orang itu dengan cepat. Orang ini terlalu kuat, ilusi tidak bisa mempengaruhinya lama. Suara bola berdering di benak Luming. Dia heran. Aku tidak menyangka setelah bola diubah menjadi cermin itu bisa menciptakan ilusi dan membuat orang tersesat di dalamnya. Kemampuan ini sangat kuat dan dapat sangat berguna pada saat-saat kritis. Seperti sekarang. Terlepas dari keterkejutan di hatinya, Luming mendorong kekuatannya secara ekstrim dan mengubah tubuhnya menjadi tombak. Dia ingin menunjukkan langkah terkuatnya untuk membunuh 5 keluarga dewa dan manusia. Namun saat ini, gunung yang telah ditembus oleh penghuni surga itu dipenuhi rasa teror. Tampaknya ada raksasa yang mengerikan dan tak tertandingi, yang bergegas dengan cepat. Ledakan. Begitu nafas mengalir ke ngarai, itu menghancurkan ilusi yang diciptakan oleh bola. Tidak, ini Yeling Tianshu, bola, ayo pergi. Luming minum banyak, mengambil bola dan bergegas ke pintu masuk tempat mereka masuk. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk bergerak sekarang, begitu dia melakukannya, dia juga memiliki kesempatan untuk membunuh 5 keluarga dewa-dewa. Namun, Yeling Tianshu sudah bergegas masuk dengan cepat. Setelah sedikit waktu tertunda, Yeling Tianshu akan tiba. Apakah itu Luming atau bola, itu akan menjadi jalan buntu. 4574. Kekuatan Yeling Tianshu terlalu kuat, jauh lebih kuat dari Luming dan bolanya. Bahkan jika cermin yang berubah menjadi bola lebih misterius, itu tidak akan mempengaruhi Yeling Tianshu. Untuk membunuh seorang Tianren, tidak hemat biaya jika menempatkan diri kamu dalam krisis. Kecepatan Luming sangat cepat, langkah terus-menerus, secepat kilat, sekejap mata ke pintu masuk yang mereka masuki. Saat ini, Yeling Tianshu juga datang dan melihat Luming. Siapa kamu? Tetap untukku. Yeling Tianshu meraung dan memotong dengan satu pedang. Cahaya pedang yang mengerikan meraung ke arah Luming. Kekuatannya lebih kuat daripada keberadaan 5 kali lipat dewa. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat. Kamu tidak perlu tahu bahwa jika kamu terkena, hanya ada satu jalan buntu. Bola, pergi. Luming minum. Saat ini, bola telah berubah menjadi sepotong baju besi, terbungkus Luming. Luming melompat turun dan menabrak gua yang digali bola sebelumnya. Lampu pedang Yeling Tianshu dipotong kosong dan dipotong di dinding. Ada tanda pedang yang dalam di dinding. Brengsek. Yeling Tianshu meraung dan menginjak kakinya. Dia tiba di gua tempat Luming menghilang. Melihat ke bawah, dia telah kehilangan jejak Luming. Begitu bolanya hilang, ilusi itu menghilang secara alami, dan beberapa orang dari keluarga Tianren juga terbangun. Ketika mereka bangun, mereka terkesiap dan ketakutan. Tempat yang fantastis. Terima kasih atas bantuan kamu. Beberapa orang Tianren berterima kasih kepada Yeling Tianshu. Siapa pria itu barusan? Ye Chu palsumu begitu mulus bahkan aku tidak bisa melihat cacatnya. Yeling Tian menjaga jalan, dan matanya penuh dengan cahaya dingin. Dia jelas sangat marah. Aku tidak tahu. Sepertinya Ye Chu kamu dibunuh oleh pria ini. Sebagian besar perak di es dan Mars diambil oleh pria ini. Dewa Tuhan itu 5 kali menguasai jalan. Apakah kamu baru saja bertengkar dengannya? Apakah kamu tahu asalnya? Yeling Tian menjaga jalannya. Kekuatan yang dikendalikan oleh pria itu sangat menakutkan dan mendominasi, dan dia sangat mengenalnya. Ya, itu adalah kekuatan tabu. Master dari 5 tingkat Tuhan tiba-tiba berseru. Bagaimanapun, dia adalah kultivasi 5 kali lipat dari Tuhan. Dia adalah pria tingkat tinggi di surga dan keluarga pria, bahkan di 5 istana surgawi. Dia pernah berhubungan dengan kekuatan tabu. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, aku tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati dan tiba-tiba. Apa? Kekuatan tabu? Apakah pria ini Luming? Yeling Tianshu juga kaget dan langsung memikirkan Luming. Meskipun dia telah berada di daratan Tianxing selama puluhan ribu tahun, dia jauh lebih muda dan lebih panjang dari Luming. Sebelum Luming bangkit, dia ada di sini. Namun, kontaknya dengan istana surgawi tidak berhenti. Ayahnya, bagaimanapun, adalah dewa yang kuat di Tiangong. Karena itu, dia sangat jelas tentang peristiwa besar di alam semesta. Secara alami, dia telah mendengar tentang Lumingxi. Jadi ketika dia mendengar bahwa itu adalah kekuatan tabu, dia langsung memikirkan Luming. Ya, seharusnya Luming, Tuan Tianshu. Dia adalah musuh Tiangong. Begitu dia ditangkap, dia akan diberi hadiah. Keluarga surga dan manusia. Ya, pria ini tidak bisa melepaskannya. Sayangnya, dia bisa berjalan dari bawah tanah. Apakah dia tidak takut dengan cahaya bawah tanah? Yeling Tian mengerutkan kening. Jika Luming tidak takut dengan cahaya bawah tanah, itu akan sulit dilakukan. Luming bersembunyi di bawah tanah dan tidak bisa menangkapnya sama sekali. Tapi dia tidak berani masuk ke bawah tanah.
Dengan kultivasinya, cahaya dapat dengan mudah membunuhnya. Tuan Tianshu, apakah kamu ingin melapor ke Istana Surgawi dan membiarkan atasan mengirim yang lebih kuat untuk menangkap Luming? Dewa Tuhan itu 5 kali menguasai jalan. Lapor ke manajemen Puncak Tiamong. Apakah kamu mencoba mengungkap rahasia aku di sini? Apa isi hatimu? Mata Yeling Tianshou dingin dan menyapu pria ini, dan matanya penuh dengan pembunuhan. Pria itu menggigil, pucat, berlutut, dan menangis. Maafkan aku, Tianshu. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain. Baru saja penjahat yang ingin menangkap Luming, tapi dia bingung. Tolong maafkan aku. Perhatikan kata-katamu lain kali. Yeling Tianshou terus memberi perintah untuk turun, kirim orang untuk mencari Luming, dan juga, perintah untuk turun, biarkan orang yang membuang sampah, berdoa setiap hari, mempercepat pengumpulan iman, secepatnya mungkin untuk memotong 8 jalur kehidupan yang tersisa di sini. Semua harta di sini adalah milikku. Mata Yeling Tianshu menatap ke kedalaman Zushan, memancarkan cahaya serakah yang dalam. Ya. Makhluk surgawi lainnya menerima perintah. Luming dibawa oleh bola, dan di sepanjang nadi, dia segera jauh dari Zushan dan muncul di tempat yang jaraknya ratusan ribu mil. Sua. Luming naik dari langit, berdiri di langit, melihat ke arah Zushan. Cepat atau lambat akan hancur. Luming bergumam tanpa mengerutkan kening. Di alam semesta yang luas, Terrans awalnya berada dalam posisi lemah, dan sekarang jumlahnya relatif kecil. Orang yang di daerah ini adalah orang sungguhan. Mereka semua adalah manusia. Luming tidak ingin melihat kelompok orang ini, jadi mereka akan dihancurkan. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Jika kita dapat membiarkan orang-orang Tianren tidak mengumpulkan kekuatan keyakinan, mereka tidak dapat terus memotong sumber kehidupan mereka. Namun, apa yang harus kita lakukan? Luming bergumam, terus memikirkan tindakan balasan. Ini sederhana. Selama orang-orang di benua ini mengetahui kebenaran tentang kekuatan kepercayaan yang dikumpulkan oleh orang-orang Tianren, mereka tidak akan lagi percaya pada dewa, dan orang-orang Tianren secara alami tidak dapat mengumpulkan kekuatan dari keyakinan. Pada titik ini, suara Bond Demon berdering. Aku juga tahu itu. Sayangnya, sudah terlambat untuk merekam gambar orang-orang Tianren yang memenggal kepala mereka sebelum. Luming menghela nafas. Jika orang Yan melihat bahwa orang Tianren dibunuh oleh kekuatan keyakinan di belakang orang Tianren, kepercayaan itu akan runtuh. Jika mereka tidak percaya pada orang Tianren, mereka tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan keyakinan. Kuncinya adalah dia bahkan tidak memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang dia menyesalinya. Sudah terlambat. Nak, terima kasih. Aku telah merekam masa lalu dengan batu bayangan. Cara kebanggaan Bond Demon. Benar-benar. Luming sangat gembira. Alam itu benar, ambil dan lihatlah. Iblis tulang berkata, dari pengetahuan Luming tentang laut terbang keluar, akankah sepotong batu bayangan, berikan Luming. Luming melihatnya. Benar saja, gambar dan bahkan kata-kata orang Tianren yang membunuh darah kehidupan mereka direkam. Bagus, bagus, bagus. Luming sangat gembira. Luming, meskipun bakatmu tak tertandingi, satu-satunya yang pernah kulihat dalam hidupku, dan kamu sangat cerdas, tapi bagaimanapun juga, kamu masih terlalu muda untuk berpikir dengan hati-hati. Di masa depan, kamu masih perlu mempertimbangkan masalah dalam banyak hal. Bond Demon memberi Luming pelajaran dengan nada seorang tetua, tapi suaranya gembira. Ya, Master tua dari Bond Demon mengajariku. Luming mengangguk lagi dan lagi. Saat ini, suasana hatinya sedang baik. Tidak apa-apa bagi Bond Demon untuk mengandalkan usia tuanya dan menjual usia tuanya. 4575. Aku berkata, Luming, kapan kamu akan memberiku beberapa kerangka iblis atau kerangka iblis dari kerajaan dewa, jadi aku tidak bisa pulih. Troll itu kemudian mengeluh lagi. Ini, jika kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Luming berkata sambil tersenyum. Nyatanya, ini sangat sulit. Kerangka iblis dari alam dewa hanya dapat diperoleh dengan memasuki alam semesta yang gelap, tetapi pintu masuk ke alam semesta gelap diblokir oleh Istana Surgawi. Di mana dia bisa masuk? Dan kerangka iblis negara bagian Senzu tidak mudah dibuat. Meskipun iblis adalah salah satu dari 10 ras teratas, tidak terlalu banyak dewa. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Jangan asal-asalan padaku. Demon tulang jelas memiliki beberapa keraguan. Keke, kamu belum memberitahuku asalmu. Ketika aku memintamu untuk tidak memberitahuku, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Luming segera mengganti topik. Aku bisa memberitahumu apa yang kamu lakukan sekarang. Dengar, aku kerangka pertama sejak alam semesta dibuka di tanah yang luas. Cara kebanggaan Bond Demon. Kerangka pertama di alam semesta. Kamu lahir saat alam semesta terbuka. Apakah kamu dewa primitif? Luming sedikit terkejut. Dewa primitif juga dibiarkan pada awal kelaparan hebat.
Bone Demon, itu sama dengan dewa primitif. Tidak, aku bukan dewa primitif. Aku hanya kerangka dan tulang ajaib. Aku memiliki kesadaran spiritual. Aku berspekulasi bahwa pendahuluku mungkin adalah kekuatan besar di era terakhir. Kerangka itu telah mengalami perubahan waktu dan alam semesta telah berevolusi tanpa kepunahan. Oleh karena itu, hidup aku ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, bangkit dan cemerlang. Jalan iblis tulang. Kapan pria ini berbau seperti dandan? Luming meremehkan di dalam hati, dan kemudian tanpa ampun menyerang, lalu bagaimana kamu bergaul seperti ini sekarang? Itu adalah nasib burukku. Aku dikelilingi oleh surga dan manusia sebagai dewa primitif. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Suasana Bone Demon tidak ada bandingannya. Apakah kamu dikepung oleh surga dan manusia? Bagaimana kamu bisa tinggal bersama Tuan Jingyu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Iblis tulang, pada awalnya, tetap berada di potret Jingyu. Ketika aku dikepung oleh orang-orang Tianren, aku terluka parah dan hampir jatuh. Aku keluar dari pengepungan di depan aku dan melarikan diri ke peninggalan kuno untuk bersembunyi. Setelah itu, Jingyu berkelana ke reruntuhan, dan aku mengikuti dia keluar. Iblis tulang menjelaskan. Luming mengangguk dan akhirnya menemukan asal-muasal Bone Demon dan asal-usul Jingyu. Tulang ajaib pertama di awal alam semesta, dan kebijaksanaan lahir di awal alam semesta. Apakah itu benar-benar kerangka yang ditinggalkan oleh kekuatan besar di era terakhir, seperti yang dikatakan iblis tulang? Bukan tidak mungkin. Jangan khawatir, aku akan mencoba memberimu beberapa tulang ajaib di masa depan, tapi pertama-tama kita akan menyelesaikan masalah benua ini. Ayo pergi. Luming terbang di udara. Setelah beberapa waktu, dia kembali ke tempat tinggal Haizong. Setelah kembali ke tempat tinggal Haizong, Luming tidak mengeluarkan batu bayangan nafas untuk pertama kalinya. Hal ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Dia sekarang menunjukkan batu itu kepada orang-orang di desa ini. Meski bisa membuat orang-orang ini tidak lagi percaya pada orang Tianren, itu juga akan menarik mereka. Sekarang, ini bukan waktu yang tepat. Luming berencana untuk berlatih terlebih dahulu, meningkatkan prestasinya, dan kemudian mencari peluang untuk membiarkan orang Yan melihat kandungan batu Xiying. Sekarang, dia memiliki lebih dari 800 keping kristal di tangannya, dan dia ingin bergegas ke Dewa Ganda. Keluarkan kristal Hong Huang, serap energi di dalamnya, dan mulailah berlatih. Bola, sebaliknya, terus memurnikan energi Shenbing yang tersisa di tubuh, berusaha untuk membuat terobosan lagi. Beberapa hari berlalu. Luming menemukan bahwa akhir-akhir ini, Haizong harus berdoa setiap hari. Tampaknya orang-orang Tianren sedang terburu-buru, jadi mereka harus mempercepat pengumpulan kekuatan keyakinan. Luming dapat dengan mudah menebak rencana orang-orang Tianren. Namun, tidak begitu cepat untuk mengumpulkan kekuatan iman yang cukup. Sehari sebelum kemarin, butuh waktu bertahun-tahun bagi Teran untuk berhasil memotong jalur kehidupan pertama. Dalam waktu singkat, keluarga Tianren harus terus memotong jalur kehidupan kedua, dan Luming dapat berkultivasi dengan tenang. Luming terus-menerus menyerap Hong Huangjing dan mengumpulkan kekuatan tabu. Prestasi sebelumnya telah mencapai puncak dewa pertama, dan tidak jauh dari yang kedua. Namun, tidak mudah untuk menembus dualitas Tuhan, dan energi yang dibutuhkan luar biasa. Satu persatu kristal Hong Huang diserap oleh Luming. Segera setelah itu, Luming menyerap 200 kristal Hong Huang. Saat ini, akumulasi Luming sangat kuat, dan kekuatan akumulasi di tubuhnya tampaknya meluap. Pecahkan untukku. Luming bergumam, melepaskan kekuatannya dan membuat dampak penuh. Luming menerobos kemacetan wilayah kecil Luming. Kultivasinya masuk ke dalam peran ganda Tuhan dan Tuhan. Dia dipenuhi dengan nafas yang luar biasa. Untungnya, ruangan ini telah diatur oleh Luming sebelum susunan sederhana, yang dapat menghalangi nafasnya. Selain itu, ia juga berusaha menahan diri agar tidak mengganggu orang lain. Setengah hari kemudian, napas Luming menjadi stabil dan mencapai ganda Tuhan dan Tuhan. Dewa Ganda benar-benar lebih kuat dari dewa pertama. Merasakan kekuatan besar dan bergelombang di tubuhnya, Luming penuh percaya diri di matanya. Alam Tuhan, setiap terobosan, adalah promosi yang sangat besar, kekuatan kenaikan akan sangat luar biasa. Jauh dari sebanding dengan alam Tuhan. Sekarang, dengan kekuatanku sendiri, aku bisa melawan keberadaan 5 kali lipat dari dewa-dewa keluarga Tianren. Bukan tidak mungkin untuk saling membunuh dengan kekuatan aslinya. Namun, masih ada celah besar dari Yeling Tianshu. Luming berpikir. Yeling Tianshou, bagaimanapun juga, adalah keberadaan 7 kali lipat Tuhan. Selain itu, sebagai putra Tianzun, bakatnya luar biasa, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui level yang sama dengan keluarga Tianren, yang jauh melampaui kemampuan Luming untuk menghadapinya. Yah, bolanya akan segera menerobos. Begitu mata Luming cerah, dia menemukan bahwa bau bola juga berfluktuasi, dan nafas yang kuat meluap, yang merupakan tanda terobosan.
Sebelum bola, 10 jin sungai es Mars digunakan untuk mendamaikan kotoran di dalam tubuh, dan kultivasi menembus ke puncak ganda Senzu. Awalnya, itu tidak terlalu jauh dari Gat-Gat Triple. Selama kamu terus menyempurnakan prajurit sihir yang rusak di tubuh kamu, kamu dapat dengan mudah menerobos. Luming melambaikan tangannya, bola masuk ke ring Hong Huang, membiarkan bola dari terobosan. Dia terus menyerap dan menyempurnakan Hong Huang Jing dan mengkonsolidasikan pencapaiannya. Menyentuh. Tiba-tiba, gerbang halaman di luar ditendang terbuka dengan keras, dan sekelompok orang masuk. Hai Feng, apa yang kamu lakukan? Kemudian, di luar terdengar suara Hai Song. Apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk menangkap orang fasik. Suara dingin Hai Feng terdengar. Orang yang tidak menghormati dewa. Tidak ada seorang pun di sini. Song Hai. Tidak. Haha, awan hari itu, masih tinggal di sini bersamamu. Kamu bilang dia terluka, jadi kamu tidak harus berdoa di depan patung dewa. Tapi lukanya jelas sembuh. Kenapa tidak pergi? Minuman Hai Feng.